Yang paling membuatnya dicintai sekaligus dibenci adalah devaluasi rubel yang tak kunjung berhenti. Meskipun Yelikin telah menerapkan beberapa kebijakan, kebijakan tersebut tetap tidak efektif. Devaluasi rubel berarti uang yang harus ia bayar kembali di masa mendatang akan berkurang nilainya, jadi ia seharusnya senang karenanya. Namun, ia masih menerima rubel untuk penjualan barang-barang Tiongkok, sehingga devaluasi rubel berarti keuntungannya akan berkurang secara signifikan. Jadi Kirilenko sangat antusias ketika mendengar tentang menghasilkan uang sekarang. Feng, kalau kamu bilang begitu tadi, aku pasti sudah ke sana sejak lama. Dengan begini, aku bisa bebas beberapa hari ini. Aku akan meneleponmu sebelum naik pesawat. Boleh? Tentu saja, tidak masalah. Saat kau tiba di sini, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ada banyak makanan Cina dan anggur berkualitas, tapi aku tidak bisa membantumu mencari wanita cantik. Feng Yu tidak ingin gadis kecil Cina itu dirusak oleh Kirilenko, si beruang putih besar. Ahahaha, ngomong-ngomong, kamu mau aku antarkan Elena ke rumahmu? Terakhir kali aku bertemu dengannya, dia bertanya tentangmu, canda Kirilenko. Ketika Feng Yu menyebut Elena, ia hanya teringat tubuh indahnya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja. Aku akan pergi ke Moskow untuk menemuinya nanti. Benar. Kalau kau benar-benar membiarkanku membawanya ke sana, kau akan sangat mengecewakanku. Bagaimana mungkin seorang pria membiarkan seorang wanita menggiringnya? Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Mandarin? Kampung halaman yang ramah adalah makam para pahlawan. Sialan, yang namanya tanah kelembutan itu makam para pahlawan. Ya, kenapa aku nggak lihat sebelumnya kalau Kirilenko ternyata santo cinta? Baiklah, Kak Ji, aku akan menunggumu di Tiongkok. Aku janji kamu tidak akan kecewa. Tian Lei tak berdaya. Feng Yu kembali meminta cuti. Semester ini, permintaan cuti Feng Yu tampaknya semakin banyak. Namun, alasan yang diberikan Feng Yu selalu tak tertahankan. Ada yang ingin membantu pameran nasional, ada yang ingin membantu gala CCTV, dan kali ini, menjamu teman-teman internasional. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara menjamu teman-teman internasionalnya dan Feng Yu, dia tetap meminta cuti untuk Feng Yu. Feng Yu selalu membantunya di sekolah, dan Feng Yu memperkenalkan pacarnya kepadanya. Teman internasional yang dimaksud tentu saja Kirilenko. Ketika Feng Yu tiba di Harbin, Kirilenko sudah tiba. Li Shiqiang membawa orang-orang untuk menjemput Kirilenko, mengendarai mobil merek Songjiang. Saat Feng Yu tiba di restoran, Kirilenko sudah mabuk berat oleh Li Shiqiang. Yang mengejutkan Feng Yu, Li Shiqiang bahkan belum menyesapnya sedikit pun. Feng Yu bersumpah akan belajar seni menuang anggur dari kakak iparnya. Bagaimana mungkin dia tidak minum seteguk pun dan tetap membiarkan Kirilenko mabuk dengan gembira? Yang paling sulit adalah Li Shiqiang tidak bisa bahasa Rusia, Kirilenko tidak bisa bahasa Mandarin, dan penerjemahnya tidak ada. Bagaimana mereka bisa mabuk? Mungkinkah mereka berkomunikasi lewat gestur? Dan bisakah gestur bahkan membuat orang minum? Feng Yu sempat berpikir untuk membicarakan mobil itu dengan Kirilenko malam itu, tetapi sekarang sepertinya hal itu mustahil. Ia duduk untuk makan, lalu ia dan Li Shiqiang membantu Kirilenko masuk ke mobil. Kamu bisa menginap di hotel internasional bersamanya. Aku punya 2 rekan yang datang dari perbatasan dan sekarang tinggal di rumah. Li Shiqiang menepuk pantatnya dan pergi. Tetapi Feng Yu hampir menjadi gila. Tinggal sekamar dengan Kirilenko? Pernah dengar suara bor yang mengebor dinding? Untungnya, masih ada kamar yang tersedia di hotel internasional. Jadi Feng Yu memesan 1 kamar untuk dirinya sendiri dan tinggal di sebelah Kirilenko. Feng Yu menyesalinya lagi. Seandainya dia tahu lebih awal, seharusnya dia setidaknya 2 lantai dari Kirilenko. Isolasi suara hotel sialan ini terlalu buruk. Dia masih bisa mendengar dengkuran Kirilenko yang memekakan telinga. Saat Feng Yu hendak tertidur, dia mendengar suara gedoran di pintu. Siapa itu? Feng, kamu di dalam? Cepat bangun. Suara berat Kirilenko terdengar dari luar pintu. Feng Yu dengan enggan membuka pintu dan menatap Kirilenko dengan kagum. Setelah minum minuman keras itu kemarin, dia benar-benar kembali sehat setelah tidur nyenyak semalam. Tapi bagaimana denganku? Aku hampir mati gara-gara dengkuranmu. Ah Kak Ji, masih pagi. Kamu sarapan saja. Aku tidak mau makan. Aku mau tidur sebentar, kata Feng Yu sambil menguap. Kirilenko bertingkah seolah-olah ia akan tidur nyenyak, bangun, dan bersenang-senang dan menghentikan Feng Yu yang hendak menutup pintu. Ia lalu mendorong Feng Yu ke kamar mandi dan berkata, cepat. Bukankah Li bilang semuanya sudah direncanakan untuk hari ini? Apa yang diatur kakak iparku sampai Kirilenko begitu bersemangat? Kok aku tidak tahu tentang hal-hal ini? Baiklah, tunggu sebentar, aku harus ke kamar mandi. Feng Yu keluar dari kamar mandi setelah berlama-lama selama setengah jam, dan Kirilenko sudah mulai tidak sabar. Begitu mereka turun ke bawah, Li Shiqiang melaju dan berkata, kalian bangun pagi-pagi sekali. Feng Yu memutar bola matanya ke arah kakak iparnya dan berkata, kaulah yang memberitahunya sesuatu. Kalau tidak, kenapa dia membangunkanku sepagi ini?
Li, kamu kesini mau jemput kami? Kamu baik sekali. Kirilenko menepuk bahu Li Shiqiang, tampak bersyukur. Feng Yu menatap mereka berdua dengan curiga. Jika dia tidak tahu bahwa mereka berdua memiliki orientasi seksual yang normal, dia pasti akan curiga bahwa mereka memiliki hubungan yang ambigu. Ayo sarapan dulu. Itu adalah sebuah bungalow kecil dengan lubang di atas pintunya. Sebuah pipa logam menjulur keluar, dengan asap tebal mengepul darinya. Tulisan di pintu membuat Feng Yu tahu dengan jelas bahwa ini hanyalah toko sarapan. Mengapa Kirilenko begitu bersemangat? Ya Tuhan, mungkinkah saudara iparku menyiapkan sedikit tahu cantik untuk Kirilenko? Feng Yu menghela napas lega ketika melihat seorang wanita tua montok. Ia berpikir, selera kakak Ji seharusnya tidak sekuat itu. Ya, ia tidak bisa memastikannya. Ia dengar wanita Rusia sangat populer di sana. Kamu ingin makan apa? Apakah Anda punya daguozi yang baru digoreng? Ya. Kami juga punya kue goreng, kue kering, dan bakpao yang baru digoreng. Kami juga punya bubur beras, susu kedelai, dan bubur millet. Kamu mau apa? 3 buah besar, 3 kue goreng, 3 kue kering, 3 roti isi daging babi dan daun bawang, 3 mangkuk susu kedelai, dan 3 telur bebek asin. Sekian dulu untuk saat ini. Mata Feng Yu melebar. Ini dulu? Sebanyak ini? Bisakah 3 orang menghabiskannya? Namun, ketika buah-buahan besar itu muncul dan Kirilenko melahapnya dalam beberapa gigitan, Feng Yu menyadari bahwa saudara iparnya benar. Semua ini mungkin tidak cukup. Feng, daguozi, ini enak sekali. Dan pai ini sungguh lezat. Roti ini juga enak sekali. Kenapa kamu tidak memakannya? Tanya Kirilenko dengan mulut penuh. Sial, kamu belum makan? Feng Yu lalu teringat kalau Kirilenko memang belum makan tadi malam. Tapi seharusnya dia tidak begitu lapar. Li Shiqiang tersenyum dan berkata kepada Feng Yu, dia belum pernah makan makanan ini sebelumnya. Jadi mungkin ini hal baru baginya. Satu-satunya kekurangan hotel internasional adalah sarapannya yang disesuaikan dengan kewarganegaraan tamu, dengan maksud menghormati kebiasaan makan tamu asing. Meskipun Kirilenko sudah beberapa kali ke Harbin, ia belum pernah menikmati sarapan khas Tiongkok. Kakak ipar, apa yang kau janjikan padanya kemarin? Kenapa dia terlihat begitu bersemangat? Tanya Feng Yu penasaran. Li Shiqiang juga sedikit bingung. Saya meminta penerjemah untuk memberitahunya bahwa saya akan mengajaknya mencoba beberapa camilan Cina hari ini. Kemudian, ketika kami tiba di restoran, penerjemahnya ada urusan dan pergi lebih dulu. Kami tidak tahu harus berkata apa, jadi kami makan duluan. Tapi setiap kali saya memegang cangkir, dia meminumnya. Setiap kali saya memegang cangkir, dia meminumnya. Tapi saya harus menyetir, jadi saya minum air matang. Feng Yu. Gila, ini mungkin banget. Kirilenko pasti lagi teler. Tapi bukankah itu cuma camilan? Apa perlu seheboh itu? Aku nggak nyangka Kirilenko juga pecinta kuliner. Rusia punya makanan enak nggak, ya? Aku makan pai dan sosis itu, dan lumayan enak. Sepertinya selain itu, Rusia nggak punya banyak makanan enak. Tiongkok, seperti Prancis, memiliki kuliner yang mendunia. Lebih dari satu pejabat asing memuji masakan Tiongkok dengan tulus setelah mengunjunginya. Feng Yu menghabiskan roti kukus dan paneku goreng, dan semua yang ada di meja pun ludes. Kirilenko sepertinya lebih suka gorengan, dia menghabiskan 4 buah besar sendirian. Kakak Ji, bagaimana makanannya? Bagus sekali, kita makan siang apa? Tanya Kirilenko puas. Sial, apa kamu lupa kenapa kamu datang ke Harbin? Kenapa kamu khawatir soal makanan? Nanti kita ngomongin makan siang. Kita ke pabrik mobil perusahaan mesin pagi ini, yuk. Aku jamin kamu bisa dapat uang, oke? Kirilenko lalu mengambil sapu tangan dengan puas dan menyeka mulutnya. Lalu melipatnya kembali dan memasukkannya ke dalam saku. Baiklah kalau begitu, saya serahkan padamu. Feng Yu menatap sapu tangan itu. Ia ingat betul sapu tangan itu jatuh ke tanah saat ia membuka pakaian Kirilenko kemarin, dan terinjak oleh Kirilenko yang mengenakan kaos kaki bau. Baiklah, sudahlah, jangan bahas ini lagi. Jadi, Kak Ji, apa kamu benar-benar tidak bisa mencium bau aneh itu? Atau, apakah kamu jadi sangat lapar saat menciumnya? Ketika mereka mengetahui bahwa bos Rusia itu akan datang mengunjungi cabang mobil perusahaan mesin Harbin dan kemungkinan akan menandatangani pesanan besar jika dia puas dengan mobil tersebut, tidak hanya karyawan cabang mobil itu, tetapi juga Li Mingde dan bahkan Zhang Ruiqiang menjadi sangat gembira. Atas undangan Li Mingde, Zhang Ruiqiang setuju untuk mewakili kota tersebut guna menerima bos Rusia, yang dianggap sebagai dukungan kota terhadap proyek mobil perusahaan mesin tersebut. Ketika Feng Yu dan timnya tiba di pabrik mobil, bawahan Kirilenko sudah dibawa masuk. Jalanan di depan pabrik mobil itu bersih tanpa noda, dan ada spanduk tergantung di kedua sisi jalan dengan kata-kata selamat datang yang ditulis dalam bahasa Rusia. Kirilenko sangat gembira ketika melihat spanduk-spanduk itu. Orang Tiongkok sangat ramah. Ini pasti sudah diatur oleh Feng, kan? Lain kali Feng ke Moskow, aku akan menyambutnya dengan cara yang sama.
Aku tidak boleh membiarkannya berpikir bahwa kami orang Rusia tidak cukup ramah. Sebenarnya, semua spanduk ini dibuat oleh Li Mingde. Dulu, ketika masih pabrik mesin, mereka selalu membuat spanduk seperti ini ketika pedagang besar datang berkunjung dan memesan. Tentu saja, dulu, pesanan mesin pertanian dari pedagang besar hanya bernilai sekitar 1 juta yuan. Sekarang, 10 juta yuan pun tidak akan sebanding dengan perlakuan seperti ini. Wali Kota Zhang, Pak Tuali, ini bos besar dari Rusia, Bapak Kirilenko. Saudara Ji, ini wali kota Harbin kami, Bapak Zhang Ruiqiang, dan ini manajer umum perusahaan mesin kami, Li Mingde. Feng Yu memperkenalkan kedua pihak. Zhang Ruiqiang menjabat tangan Kirilenko dengan antusias dan menyapanya dalam bahasa Rusia. Kirilenko berjabat tangan sebentar dengan Zhang Ruiqiang sebelum melepaskannya. Jika Feng Yu tidak memperkenalkannya, ia tidak akan repot-repot bertemu Zhang Ruiqiang. Di Rusia, ia telah makan malam dengan lebih dari selusin pemimpin daerah, belum lagi para wali kota. Li Mingde, di sisi lain, berjabat tangan beberapa kali. Lagi pula, mereka sudah bertemu 2 kali sebelumnya, jadi mereka hampir tidak bisa dianggap kenalan. Li Mingde sangat terkejut. Mungkinkah orang Rusia tua ini tidak bisa membedakan antara bos besar dan bos kecil? Pak Wali Kota, Anda bahkan tidak repot-repot berjabat tangan, jadi mengapa Anda berjabat tangan dengan saya begitu antusias? Kirilenko sebenarnya pernah ke perusahaan mesin itu, dan Li Mingde pernah melihatnya sebelumnya. Namun di matanya, semua orang Rusia tampak sama. Ia bahkan bertanya, mengapa semua orang Rusia dipanggil Kirilenko? Itu nama keluarga atau nama pemberian? Begitu memasuki pabrik, mata Kirilenko langsung tertarik. Apakah itu mobil Volga? Kubilang Feng melebih-lebihkan. Apa maksudmu dengan membangun mobil yang bagus? Bukankah mobil itu persis sama dengan Volga kita? Memikirkan hal ini, Kirilenko berbalik dan melirik Feng Yu dengan ekspresi agak puas. Li Mingde kemudian menjelaskan ini adalah mobil Volga yang kami buat menggunakan teknologi asli kami. Kami akan menggunakannya sebagai perbandingan nanti. Setelah mendengarkan penjelasan penerjemah, Kirilenko menatap Li Mingde dengan curiga. Apa maksudmu? Kau membandingkan mobil Volga dengan Volga? Jadi, kau sebenarnya membuat mobil yang lebih baik daripada Volga? Terus kenapa? Dia sendiri mengakui bahwa Rusia, termasuk bekas Uni Soviet, tidak punya banyak mobil bagus. Banyak politisi mereka yang mengendarai mobil Inggris. Ada banyak mobil yang lebih bertenaga daripada Volga. Lagi pula, mobil Anda sudah tua. Mobil Volga yang sekarang lebih bagus daripada yang ini. Lagi pula, Volga yang Anda rakit mungkin lebih buruk daripada Volga lama kita. Teknologi otomotif tidak mudah dikuasai. Manajer Li, bolehkah saya meminta seseorang mencoba mobil ini? Tentu saja tidak ada masalah. Mobil ini telah diperiksa secara langsung oleh teknisi kami, Novi, yang kami undang dari St. Petersburg. Ia menjamin bahwa kualitas mobil ini adalah yang terbaik di antara semua mobil Volga di Rusia. Li Mingde dengan santai menunjuk seorang pria berjanggut di sana, yang merupakan insinyur mekanik yang direkrut perusahaan mesin dari bekas Uni Soviet. Kirilenko mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia lupa? Feng telah merekrut banyak mekanik berbakat dari bekas Uni Soviet dengan gaji tinggi. Apakah itu berarti kualitas Volga yang digunakan di sini tidak bermasalah? Namun, ia tetap meminta teknisi mobil yang dibawanya untuk memeriksanya. Feng Yu mempekerjakannya sebagai pengusaha. Bagaimana jika kualitas produknya buruk dan ia merugi saat membelinya? Feng tidak mengerti pasar mobil Rusia. Jadi bagaimana jika perkiraannya salah? Sang teknisi mula-mula membuka kap mobil dan memeriksanya. Lalu memanjat ke bawah rangka mobil sambil membawa senter, lalu masuk ke dalam. Ia dengan teliti memeriksa segala sesuatunya, baik di dalam maupun luar, dari atas sampai bawah. Selama waktu ini, Li Mingde sedang menjelaskan aspek-aspek lain dari pabrik tersebut kepada Kirilenko. Misalnya, luas lantai pabrik, jumlah pekerja, jumlah insinyur ahli, investasi, hasil produksi tahunan, dan sebagainya. Spesialisasinya, yaitu memperkenalkan sejarah dan penghargaan pabrik, sama sekali tidak tersedia karena semua itu tidak tersedia. Ketika Li Mingde memegang brosur berwarna dan memperkenalkan konsep desain tampilan mobil merek Songjiang kepada Kirilenko, insinyur mobil yang dibawa oleh Kirilenko akhirnya menyelesaikan uji kendara. Performa mobil ini sangat bagus. Mobil ini jelas baru. Mobil ini memang menggunakan teknologi Avto VAZ kami. Performanya setara dengan performa mobil kami 10 tahun lalu, dan sedikit lebih rendah dari performa Avto VAZ kami saat ini. Kirilenko mengangguk puas, lalu berbalik menatap Feng Yu dengan bangga. Kau dengar itu? Ini levelnya 10 tahun lalu. Masih kalah dengan performa Volga kita saat ini. Apa yang bisa kau simpulkan dari perbandingan itu? Feng Yu tentu tahu ini, tetapi kecepatan pembaruan teknologi Avto VAZ adalah yang paling lambat di antara produsen mobil besar, bahkan lebih lambat daripada Tiongkok. Performa Avto VAZ mereka saat ini tidak jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Biarkan mereka melihat performa mobil Songjiang nanti,
Dan saya yakin Kirilenko tidak akan berkata apa-apa. Kirilenko juga merasa desain mobil Songjiang sangat indah. Ketiga modelnya membuatnya terkesan. Guao berat dan megah, cocok untuk penggunaan resmi maupun keluarga. Lintas alamnya liar dan mendominasi, memberi orang perasaan tangguh. Hongxing sangat mirip gerbong kereta, tetapi tidak terasa besar sama sekali. Secara keseluruhan, ia menyukai tampilan ketiga model tersebut, tetapi apa gunanya tampilan yang bagus? Performalah yang terpenting. Mobil dibeli untuk dikendarai, bukan untuk dilihat. Jika soal desain, ia tetap menganggap mobil sport di garasinya lebih cantik. Namun, tidak semua orang mampu membeli mobil sport. Mobil-mobil ini, yang harganya mencapai puluhan ribu dolar, merupakan mobil-mobil arus utama di pasar otomotif saat ini dan pasar konsumen utama di Rusia. Kirilenko menyerahkan brosur itu kepada insinyur itu dan meminta nasihat profesional. Insinyur itu langsung terpikat oleh penampilan mobil itu. Apakah ini SUV? Mobilnya terlihat lebar, jadi interiornya pasti luas. Sudut bodi depan seharusnya mengurangi hambatan angin, dan seluruh bodinya ternyata ramping sangat indah. Tentu saja, Songjiang Offroad ini adalah konsep desain yang diusulkan Feng Yu berdasarkan tampilan Audi Q7 di kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa modifikasi oleh Liu Maik dan yang lainnya, mobil ini memang berbeda dari Q7, tetapi juga jauh lebih menarik daripada Jeep dan Cherokee. Kirilenko menunggu lama, tetapi mendapati sang insinyur masih tidak berkomentar. Apa yang sedang dilakukannya? Ia menatapnya lama, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terbatuk, dan kemudian insinyur itu menyadari bahwa dia telah terpesona. Insinyur itu dengan cepat membolak-balik halaman untuk melihat parameter kinerja masing-masing jenis. Ketika melihatnya, ia tak kuasa menahan diri. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Mobil-mobil Cina benar-benar memiliki teknologi secanggih itu? Ini bukan sekadar keunggulan atas Rusia, ini keunggulan setidaknya 10 tahun. Dalam beberapa hal, ini sebanding dengan mobil-mobil Eropa dan Amerika. Li Mingde sangat bangga dengan ekspresi terkejut di wajah insinyur Rusia itu. Ia juga terkejut ketika pertama kali mengetahui bahwa mobil yang diproduksi oleh divisi otomotif perusahaan mesin tersebut memiliki performa seperti itu. Awalnya dia mengira bahwa teknologi yang diperoleh Feng Yu, jika digabungkan, hanya dapat bersaing dengan Santana. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah menggabungkan pembuatan mesin, peningkatan turbin, penyerapan guncangan, dan teknologi lain dari pabrik motor, ternyata benar-benar mencapai tingkat maju dunia dalam beberapa aspek. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak dapat dibandingkan dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, itu cukup untuk memastikan posisi terdepan di Tiongkok. Ketika ia melihat biaya produksinya, ia bahkan lebih terkejut. Biayanya hampir sama dengan mobil patungan domestik, tetapi performanya jauh lebih baik. Baru saat itulah Li Mingde mempercayai apa yang dikatakan Feng Yu sebelumnya, kami akan membangun mobil terbaik di Tiongkok, dan tujuan masa depan kami adalah membangun mobil terbaik di dunia. Ia tidak menyangka tujuannya menciptakan mobil-mobil terbaik di Tiongkok akan semudah itu tercapai. Terlebih lagi, biaya pembangunan pabrik mereka jauh lebih rendah daripada FAW, SAIC, dan sejenisnya. Dibandingkan dengan lini produksi FAW, lini produksi bekas yang mereka beli dari bekas Uni Soviet bisa dibilang sangat murah. Meskipun lini produksinya agak tua, lini produksi yang dibeli FAW tidak sepenuhnya baru, dan fungsinya serupa. Meskipun peralatan bekas Soviet ini memiliki kekurangan seperti kebisingan, peralatan tersebut juga memiliki kelebihan karena lebih tahan terhadap kerusakan. Baru saat itulah Li Mingde mulai mengagumi pandangan jauh ke depan Feng Yu. Feng Yu telah mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun, penjualan tahunan mobil merek Songjiang akan melebihi 50.000 unit, dan dia sekarang mempercayainya. Meskipun penjualan tampaknya belum membaik saat ini, itu karena kami belum melakukan promosi secara luas. Setelah kami mulai beriklan di CCTV tahun depan, penjualan pasti akan meningkat secara signifikan. Selain itu, kemampuan penjualan Taihua Trading Company termasuk yang terbaik di negara ini. Terlebih lagi, karena CCTV telah membeli mobil merek Songjiang, tampaknya mobil merek Songjiang masih diakui pasar. Tuan Kirilenko, parameter performa kami benar-benar teruji. Silakan dicoba. Pabrik sekarang memiliki model-model ini, dan sedang diproduksi massal. Pabrik kami memproduksi 3 model seri Olimpiade Nasional. 2 seri model lainnya diproduksi oleh pabrik Jinling. Jika Anda punya waktu, Anda juga bisa berkunjung ke sana untuk inspeksi. Li Mingde mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan rasa bangga yang mendalam di wajahnya. Kirilenko melirik sang insinyur, yang berbisik kepadanya. Pak, banyak dari parameter performa ini termasuk yang terbaik di dunia. Jika parameter ini benar, maka performa kendaraan ini akan jauh lebih unggul daripada Volga di negara kita. Apa? Keunggulan besar? Apa kamu yakin? Saya harus menguji mobilnya dulu sebelum saya bisa yakin, jawab sang insinyur dengan serius. Kirilenko mengangguk, Li Mingde melambaikan tangannya, dan seseorang membawa para insinyur Rusia untuk menguji mobil tersebut. Feng Yu menatap Kirilenko sambil tersenyum. Saudara Ji,
Bagaimana dengan tampilan dan interior mobil-mobil ini? Apakah Anda menyukainya? Apakah menurut Anda mobil jenis ini akan populer di negara Anda? Bagaimana penjualan mobil ini di negara Anda? Tanya Kirilenko. Feng Yu berkata dengan santai, beberapa hari yang lalu, CCTV, media propaganda terbesar di negara kita, membeli sejumlah besar mobil kita. Wali kota Zhang dapat menjamin hal ini. Zhang Ruiqiang memelototi Feng Yu. Kau salah mengartikan kata-kataku lagi. Memang benar CCTV yang memesan, tapi hanya CCTV yang memesan. Selain CCTV, apa kau pernah menjual mobil? Namun ketika menghadapi bos Rusia, dia tentu saja akan membantu orang-orangnya sendiri. Benar sekali. CCTV adalah corong negara kita dan memainkan peran penting di negara kita. Kami memang membeli sejumlah mobil merek Songjiang beberapa hari yang lalu. Awalnya kami ingin membeli Audi dan Santana Jerman, tetapi kemudian menyadari bahwa mobil merek Songjiang kami memiliki performa dan nilai yang lebih baik, jadi kami memesannya. Li Mingde menambahkan, kami telah mengirimkan semua kendaraan yang dipesan CCTV. Kapasitas produksi kami sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Namun salah seorang rombongan Kirilenko tiba-tiba bertanya, maaf, Wali Kota Zhang, apakah pemerintah kota Harbin membeli mobil merek Songjiang? Zhang Ruiqiang tercengang. Mengapa tiba-tiba ia bertanya, ada apa denganku? Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan ia mengerti maksud orang itu. Jika Anda bilang mobil merek Songjiang ini sangat bagus, mengapa pemerintah kota Harbin tidak membelinya sendiri? Saat ini kami sedang menegosiasikan kontrak pembelian. Karena jumlah yang kami beli kali ini relatif besar dan kami perlu menyesuaikannya dengan provinsi. Kontraknya belum final, jawab Zhang Ruiqiang setelah berpikir sejenak. Kirilenko mengerutkan kening. Wali kota Zhang, apakah pembelian mobil juga memerlukan persetujuan provinsi? Saya tidak melihat mobil Anda ketika Anda datang. Bisakah Anda memberitahu saya mobil apa yang Anda tumpangi sekarang? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu, dan Feng Yu mengangkat bahu. Bagaimana aku harus menjawabnya? Kau sendiri yang mengatakannya. Saya mengendarai mobil tua dari beberapa tahun yang lalu, Audi 100. Saat ini saya sedang mempersiapkan mobil penggantinya. Saya rasa seri Olimpiade Nasional Songjiang cukup bagus. Serius dan bergaya, dan sangat cocok untuk perjalanan dinas, kata Zhang Ruiqiang sambil menggertakkan gigi. Tiba-tiba ia merasa sedikit menyesal. Setelah bertemu Kirilenko, ia seharusnya kembali ke kota untuk bekerja. Setelah kontrak ditandatangani di sini, ia hanya akan menjamu mereka atas nama kota. Sekarang, jika dia mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk membeli mobil merek Songjiang, tampaknya dia akan merusak peluang ekspor yang akhirnya diperoleh perusahaan mesin itu. Tunggu, Li Mingde melaporkan ke kota bahwa seorang bos besar Rusia akan datang mengunjungi perusahaan mesin dan membahas pembelian. Apakah ini disengaja? Kalau tidak, mengapa Li Mingde memintanya untuk datang dan mendukung perusahaan mesin? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu, merasa seolah-olah Feng Yu telah menipunya lagi. Ekspresi polos Feng Yu tersungging di wajahnya. Ia tak menyangka orang-orang Kirilenko akan menanyakan pertanyaan ini. Apakah ini sebuah kesuksesan yang tak terduga? Sekarang, Zhang Ruiqiang tidak bisa lagi menghentikan kota untuk membeli mobil merek Songjiang, kan? Upaya hubungan masyarakat Li Mingde yang berulang kali digagalkan oleh Zhang Ruiqiang. Ia memberi contoh dengan hanya mengendarai Audi 100 warisan wali kota sebelumnya. Siapa di antara bawahannya yang berani membeli mobil yang lebih bagus? Selama pemerintah kota mengganti kendaraannya, distrik, kabupaten, dan biro di bawahnya akan punya alasan untuk melakukannya. Keuangan Harbin cukup baik dalam 2 tahun terakhir. Kirilenko memandang Zhang Ruiqiang dan bertanya, berapa banyak mobil merek Songjiang yang direncanakan Harbin untuk dibeli, dan model apa yang menjadi target utama mereka? Zhang Ruiqiang mengumpat dalam hati, kenapa kau selalu menatapku? Sepertinya rencananya untuk membeli beberapa mobil saja dan lolos begitu saja tidak akan berhasil. Mungkinkah kota ini benar-benar akan membeli mobil dalam jumlah besar kali ini? Kami masih mempertimbangkan modelnya. Tapi jumlah totalnya tidak akan kurang dari 100 kendaraan, kata Zhang Ruiqiang sambil menggertakkan giginya. Ia khawatir jumlah yang disebutkannya terlalu rendah, yang akan membuat pihak Rusia khawatir. Mengenai jumlah pembelian akhir, hal itu akan diputuskan kemudian. Ketika Kirilenko hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan, Zhang Ruiqiang memelototi Li Mingde, dan Li Mingde segera mengganti topik pembicaraan. Bapak Kirilenko, jika parameter performa mobil-mobil ini sama dengan yang tertulis di sini, apakah Anda tertarik untuk membeli satu batch? Saya tertarik, tetapi ada banyak syarat yang perlu dipertimbangkan, seperti harga, kata Kirilenko sambil tersenyum. Feng Yu melirik Li Mingde, dan Li Mingde terdiam. Ia berkata, biarkan Feng Yu yang membahas harganya. Feng Yu tahu lebih banyak tentang situasi di Rusia daripada mereka. Kak Ji, lihat, model National Olympic dengan spesifikasi terendah ini, yang dilengkapi airbag, harganya lebih dari 20.000. Model kelas menengah ini harganya hampir 40.000. Dan model kelas atasnya lebih dari 60.000. Versi diesel dan bensin dari kendaraan off-road ini harganya hampir sama,
Keduanya hanya sedikit di atas 40.000. Terakhir, model Red Star ini juga harganya lebih dari 60.000. Berapa yang kamu mau? Aku akan memberimu diskon. Kirilenko menatap Feng Yu. Apakah harga mobil ini semahal itu? Lalu Feng Yu menambahkan keuntungannya. Berapa banyak uang yang bisa ia hasilkan setelah mengirimkannya ke Moskow? Feng, bukannya harga mobilmu agak mahal? Kalau aku jual mobilmu, aku nggak bakal dapat banyak uang, kan? Kata Kirilenko, agak kesal. Bukankah kamu janji bakal dapat banyak uang? Feng Yu mengerti bahwa harganya agak tinggi. Ini bukan harga pokok, melainkan harga eceran domestik. Kak Ji, begini, kita mau jual ini ke Rusia, jadi kita harus bayar pajak waktu melewati bea cukai, kan? Semua ini sudah termasuk dalam harga. Faktanya, di Tiongkok saat ini, tarif pajak ekspor untuk mobil sangat rendah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk mobil, tetapi juga untuk produk lainnya. Pemerintah mendorong ekspor untuk menghasilkan devisa. Terkadang, sampai sejauh mana mereka menggunakan cara-cara yang tidak bermoral, bahkan barang-barang yang langka di dalam negeri pun diekspor dan dijual, lalu diimpor kembali ke negara tersebut. Ini disebut ekspor untuk penjualan domestik, dan ini menghasilkan devisa. Saya harus membayar pajak saat mengimpor, dan pajaknya tidak rendah. Ini bukan untuk komoditas kecil. Kirilenko mengedipkan mata pada Feng Yu. Kirilenko tidak pernah membayar pajak atas makanan dan barang-barang lain yang diimpornya dari Tiongkok. Lagi pula, tidak ada yang bisa melihatnya di dalam gerbong kereta. Bahkan ketika kereta militer tiba di negara mereka, tidak ada yang memeriksanya. Dan begitu kereta tiba di Moskow, mengingat posisi ayahnya, tidak ada yang peduli. Tapi mobil ini berbeda, tidak bisa disembunyikan. Jika dia mengirimkannya secara terang-terangan dan tidak membayar pajak, itu akan berdampak buruk pada ayahnya. Di Rusia, tarif impor produk industri masih relatif tinggi. Begini, Saudara Ji, kita sedang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh saat ini, jadi biayanya agak tinggi. Saya akan bicara dengan bos saya tentang apakah kita bisa mendapatkan beberapa kebijakan untuk menurunkan tarif pajak. Dengan begitu, kita bisa menghemat sekitar 1.000 per mobil. Dengan harga ini, saya rasa Anda pasti akan untung. Astaga, mobil-mobil Inggris yang dikendarai politisi Rusia jauh lebih mahal dari ini. Kirilenko bisa meraup untung setidaknya beberapa ribu dolar dari setiap mobil jika ia mengelolanya dengan baik. Jika ia bisa menjual 1.000, itu berarti untung setidaknya beberapa juta dolar. Uang yang banyak, kan? Jauh lebih banyak daripada yang dihasilkan saudara Kirilenko dari mengimpor department store Cina setiap bulan. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Kirilenko benar-benar dapat menjual sejumlah mobil. Mendengar Feng Yu mengatakan ini, Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu dan berkata setuju. Baiklah, ini bisa dipelajari. Tentu saja, itu hanya omong kosong. Dia tidak akan menyetujui pembebasan pajak. Feng Yu menghasilkan begitu banyak uang. Jadi bagaimana jika dia membayar pajak kepada negara dan Harbin? Sementara Kirilenko masih mempertimbangkannya. Insinyur Rusia itu kembali. Ia tampak bersemangat dan mengangguk penuh semangat kepada Kirilenko. Pak, tidak ada masalah dengan parameter performa ini. Mobil dan teknologi mesin mereka jauh lebih baik daripada Volga. Dan faktor keselamatan mereka, seperti peredam guncangan dan ketahanan benturan, juga jauh lebih baik daripada Volga. Secara keseluruhan, mereka sangat bagus. Insinyur itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa kinerjanya sangat bagus, tetapi tentu saja dia tidak akan mengatakannya di depan orang-orang Cina. Saudara Ji, bagaimana menurutmu? Apa yang membuatmu ragu? Performa mobil ini jauh lebih baik daripada Volt MU, dan tidak jauh lebih buruk daripada mobil-mobil Inggris, tetapi harganya jauh lebih murah. Ini bukan hanya untuk pembelian pribadi. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan pengadaan pemerintah? Feng Yu mengangkat alisnya. Kirilenko tiba-tiba menyadari mengapa ia tidak memikirkan hal ini. Jika ia bisa menjualnya kepada pemerintah daerah, pasti akan jauh lebih mudah. Dan untuk setiap pesanan yang ia jual, ia bisa memesan lagi kepada Feng Yu. Ia bahkan bisa mendapat untung. Feng, setelah kau mengonfirmasinya dengan pihak kota, berikan aku penawaran terakhir, kata Kirilenko setelah berpikir sejenak. Tentu saja, tidak masalah. Harga ini pasti akan memberimu keuntungan besar. Feng Yu senang. Sepertinya Kirilenko tergoda. Selama keuntungannya cukup, akan mudah untuk membuatnya terkesan. Kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Feng Yu yakin, mengingat tingkat korupsi di Rusia, Kirilenko akan mampu menjual mobil-mobil ini dengan harga tinggi. Bahkan dengan tawaran awalnya, Kirilenko tidak akan rugi jika membelinya. Hanya saja keuntungannya akan sedikit berkurang. Karena Feng Yu bersedia mengalah, keuntungan Kirilenko pasti akan meningkat pesat. Bahkan mungkin keuntungan Kirilenko kali ini akan lebih tinggi daripada keuntungan perusahaan mesin tersebut. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan takjub. Apakah orang ini sudah memikirkan untuk menjual mobil ke Rusia sejak awal? Pantas saja ia begitu yakin penjualannya akan melampaui 50.000 unit dalam 3 tahun.
Sekarang tampaknya hal itu mungkin tidak akan memakan waktu 3 tahun. Zhang Ruiqiang tidak sepenuhnya memahami mengapa Rusia, yang mewarisi sebagian besar industri Uni Soviet, mengalami kemerosotan industri otomotif yang begitu parah. Sekalipun perkembangan industri Uni Soviet telah memburuk, Rusia tetap layak disebut sebagai pusat kekuatan industri, bukan? Mereka benar-benar setuju untuk mengimpor sejumlah mobil dari perusahaan mesin. Pria tua Rusia ini yang menjual peralatan industri Soviet bekas kepada Feng Yu, kan? Seharusnya dia tahu bahwa lini produksi cabang otomotif perusahaan mesin tersebut sebagian besar menggunakan peralatan bekas dari Volga, bekas Uni Soviet. Jadi, mengapa dia mau membeli mobil-mobil perusahaan mesin itu? Mungkinkah mobil dari perusahaan mesin ini benar-benar sebagus yang dikatakan Feng Yu? Feng Yu membeli peralatan bekas dari bekas Uni Soviet, memproduksi mobil, lalu menjualnya ke Rusia. Apakah ini seperti membeli ayam lalu menjual telurnya kepada orang yang memeliharanya? Li Mingde segera memanggil orang-orang dan mengatur makan siang kerja di kafetaria perusahaan mesin pada siang hari. Mata Kirilenko berbinar, dan dia mengucapkan 2 kata dengan suara aneh, bakar makan. Li Mingde menatap penerjemah dengan tatapan kosong, dan penerjemah itu juga menatap Kirilenko dengan tatapan kosong. Wajah keduanya tampak bingung. Penerjemah itu juga tidak mengerti kalimat ini. Feng Yu berkata tanpa daya, dia ingin camilan. Bicaralah dengan kafetaria dan minta mereka menyiapkan camilan lokal. Juga, belikan sekotak lau baigan harbin yang paling kuat. Feng Yu meraung dalam hati, Kirilenko, bersiaplah untuk mati. Bahkan dengan begitu banyak dari kami di siang hari, kami tidak bisa membunuhmu dengan minum terlalu banyak. Siang harinya, Zhang Ruiqiang juga membuat pengecualian dan minum segelas baijiu. Atas saran Feng Yu, Li Mingde bahkan mengatur agar para pemimpin pabrik bergiliran bersulang dengan Kirilenko. Kirilenko langsung gembira atas keramahan orang-orang Tiongkok itu. Akhirnya, ia digotong keluar oleh 2 orang. Feng Yu masih menyeringai saat Kirilenko didorong masuk ke dalam mobil. Penerjemah Rusia itu mengira senyum Feng Yu hanya basa-basi, tetapi ia tidak menyadari bahwa jika tidak ada begitu banyak orang di sekitarnya, Feng Yu pasti sudah tertawa terbahak-bahak. Hahaha Kirilenko, akan ada hari di mana aku akan membuatmu mabuk. Tuan Feng. Apakah ada kram di sudut mulut Anda? Tanya Li Mingde dengan khawatir. Sudut mulutmu kram. Kurasa otakmu kram. Kamu nggak sadar? Aku senyum lebar banget sampai nggak bisa berhenti. Kalian lihat apa? Kenapa tidak minta sopir mengantar wali kota Zhang pulang untuk istirahat? Kalian benar-benar menunggu seseorang memanggil mobil. Nah, minta kafetaria untuk membuat sup mabuk dan semua orang boleh makan. Yang benar-benar tidak tahan, boleh pulang dulu. Semua orang sudah bekerja dengan baik hari ini. Feng Yu menepuk bahu Li Mingde. Ia tak menyangka pria tua ini begitu pandai minum. Meski matanya merah, ia berhasil menghabiskan 1 pon minuman keras tanpa terjatuh. Sungguh mengesankan. Apalagi ritmenya begitu bagus, kalau tidak, Kirilenko mungkin tak akan mabuk. Zhang Ruiqiang juga sangat puas dengan jamuan makan siang hari ini. Bukan karena Kirilenko mabuk dan dijamin membeli banyak mobil merek Songjiang, melainkan karena makanan untuk begitu banyak orang ini tidak terlalu mahal. Hanya ada 8 hidangan utama yang sesungguhnya, dan sisanya adalah camilan. Semuanya sangat murah. Dan alkohol yang mereka minum bukanlah Jiugui, Sifeng, atau Maotai, melainkan Harbin Lao Baigan, yang harganya 2 yuan per botol. Nanti saya bicara dengan kantor pemerintah kota dan berusaha sebisa mungkin menghemat biaya hiburan. Kita harus belajar dari perusahaan mesin. Setelah minum sup mabuk dan tidur siang di kantor, Feng Yu bangun dengan perasaan segar. Ia masuk ke mobilnya dan langsung menuju kantor pemerintah kota. Dengan memindai wajahnya, ia dengan mudah memasuki kompleks pemerintahan kota, meskipun ia mengendarai mobil dengan plat nomor sementara. Saudara Liu, apakah pemimpinnya sudah bangun? Feng Yu menunjuk ke dalam. Tuan Feng, bos sakit kepala karena minum terlalu banyak tadi siang. Apakah ada keperluan yang membuat Anda datang ke sini? Sekretaris Liu menatap Feng Yu dengan heran. Bukankah mereka makan siang bersama tadi siang? Feng Yu tampak bingung dan berkata, bukankah bos bilang mereka ingin membeli sejumlah mobil merek Songjiang? Aku di sini hanya untuk bertanya model apa yang mereka inginkan dan berapa banyak yang mereka inginkan. Sekretaris Liu berkeringat. Bos bicara mewakili perusahaan mesin pagi ini. Oke? Apa kau serius? Tuan Feng benar-benar tidak mendengarnya. Atau dia berpura-pura? Dia ingat bahwa sebelum sekretaris pemimpinnya yang sebelumnya dipindahkan, dia dengan jelas mengatakan kepadanya untuk berhati-hati terhadap Feng Yu. Karena Feng Yu sangat tidak tahu malu dan akan naik jabatan apapun yang bisa diraihnya. Dia bahkan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Selama ada hasil. Tuan Feng, silakan duduk sebentar. Pemimpin akan segera rapat dan mungkin tidak punya waktu untuk membahas masalah ini. Feng Yu bicaranya keras sekali. Kalau ketua ingin bertemu, pasti dia sudah bilang. Karena ketua tidak bicara apa-apa, artinya dia tidak ingin bertemu Feng Yu. Sekretaris Liu terpaksa menghentikannya. Feng Yu duduk di kursi dekat dinding dan menyilangkan kakinya. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Sekretaris Liu membuka mulut,
Bingung harus berkata apa. Kalau saja orang lain, mereka pasti mengerti kalau bosnya tidak mau bertemu mereka hari ini. Tapi Feng Yu, seolah tidak terjadi apa-apa, hanya duduk diam. Sekretaris Liu berpikir dalam hati, jika pemimpin tidak segera meneleponmu dan aku mengabaikanmu, mengapa kau tidak pergi? Namun setelah beberapa saat, ketika Feng Yu membuka lemari di sebelahnya, mengambil cangkir teh, dan kemudian mengambil teh yang enak di kotak besi di bagian paling dalam, Sekretaris Liu tidak bisa lagi mengabaikan Feng Yu. Tuan Feng, tolong lepaskan. Kau tidak butuh sebanyak itu. Sedikit saja sudah cukup. Sekretaris Liu sangat tertekan. Teh ini tidak bisa dibeli bahkan dengan uang. Pemimpinnya sendiri enggan meminumnya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku, lanjutkan saja urusanmu. Aku suka teh kental, kata Feng Yu sambil terus menuangkan daun teh ke dalam cangkir. Sekretaris Liu menyambar kotak itu dan menatap Feng Yu. Rasanya ingin menangis. Kalau saja orang lain, ia pasti sudah menyuruh satpam mengusir Feng Yu. Tapi ini bukan pertama kalinya Feng Yu melakukan ini. Setiap kali, bosnya hanya akan mengejek dan memarahi Feng Yu, tetapi tidak pernah melarangnya menyentuh kotak teh itu. Lagi pula, semua orang di pemerintahan kota tahu bahwa Feng Yu memiliki hubungan baik dengan sang pemimpin. Konon, sang pemimpin mengenal Feng Yu saat masih bekerja di Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Ekonomi. Meskipun belum pernah melihat sang pemimpin menerima hadiah dari Feng Yu telah beberapa kali mengundang sang pemimpin untuk makan malam, dan sang pemimpin pun hadir. Di kesempatan lain, sang pemimpinlah yang mentraktir Feng Yu makan malam. Zhang Ruiqiang tahu tentang kedatangan Feng Yu. Pintu kamarnya juga terbuka. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar Feng Yu berbicara begitu keras? Tapi apa yang Feng Yu lakukan di sini? Dia menjual mobil ke kota. Dia bertanya-tanya apakah orang Rusia itu yang memesan lebih dulu. Dan kota bisa membeli 2 mobil saja sebagai tanda terima kasih. Namun sebelum dia sempat memutuskan, Feng Yu muncul untuk membahas jumlah mobil yang harus dibeli kota. Awalnya dia tidak ingin bertemu Feng Yu dan hanya mengabaikannya. Tapi sekarang, Feng Yu tampak begitu tak tahu malu hingga menolak pergi. Jika dia tidak mengundang Feng Yu masuk, siapa yang tahu kekacauan apa yang akan terjadi di kantornya. Zhang Ruiqiang memijat pelipisnya untuk meredakan sakit kepala, lalu berjalan ke pintu dengan wajah cemberut. Feng Yu, masuklah. Xiao Liu, buatkan aku secangkir teh kental juga. Feng Yu masuk dengan senyum di wajahnya. Tanpa sapaan Zhang Ruiqiang, ia duduk di sofa, membuka tutup cangkir teh, dan menyesap tehnya. Sial, aku memasukkan terlalu banyak daun teh ke dalamnya. Aku harus mengisi ulang airnya setiap kali aku menyesapnya. Zhang Ruiqiang melihat cangkir Feng Yu, daun tehnya hampir meluap, dan sakit kepalanya semakin parah. Teh pemberian mantan bosnya telah terbuang sia-sia oleh Feng Yu lagi. Ia harus memindahkan kotak daun teh itu kembali ke sana. Kalau tidak, ia mungkin belum minum beberapa kali sebelum Feng Yu merusaknya. Zhang Ruiqiang menyalakan sebatang rokok dan duduk di sebelah Feng Yu. Apa yang kamu lakukan di sini? Feng Yu menatapnya dengan mata terbelalak. Bukankah kamu bilang ingin membeli mobil merek Songjiang? Bukankah aku di sini untuk membahas kontrak khusus itu denganmu? Sekretaris Liu membawakan teh dan meletakkan asbak baru di meja kopi di depan sofa. Sepertinya setiap kali pemimpin itu berbicara dengan Feng Yu, ia merokok lebih sering dari biasanya. Pernahkah aku mengatakan itu? Zhang Ruiqiang melirik Feng Yu, mengepulkan 2 kepulan asap. Aku tidak mau mengakuinya. Apa yang bisa kau lakukan? Sial, Lao Zhang belajar ini dari siapa? Kenapa dia masih begitu tidak tahu malu? Feng Yu berpura-pura patah hati dan berkata, Pemimpin, izinkan saya memberi Anda saran. Apa kualitas terpenting seorang pemimpin? Integritas. Jika Anda tidak menepati janji, bagaimana rakyat bisa mempercayai pemerintah kota? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan marah, hentikan omong kosongmu itu. Kota ini tidak punya rencana untuk membeli bus. Bukankah sudah kukatakan itu padamu? Aku sudah mengatakannya kepada orang Rusia itu, berbicara atas nama perusahaan mesin untuk membantumu menjual bus. Apa kau serius? Feng Yu mengedipkan matanya. Aku menganggapnya serius. Tangan Zhang Ruiqiang gemetar karena marah. Ia menatap Feng Yu cukup lama, tetapi tak mampu berkata apa-apa. Pemimpin, lihat. Anda memberitahu Rusia bahwa kota telah membeli sejumlah mobil merek Songjiang kita, tidak kurang dari 100 unit. Rusia mengingatnya. Sekarang, ketika mereka melihat ke belakang dan menyadari bahwa kota tidak membeli satu pun, mereka pasti akan berpikir ada yang salah dengan mobil merek Songjiang. Kalau tidak, mengapa kota mengatakan akan membelinya, tetapi kemudian tidak membelinya? Tidak perlu membelinya di kota, kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Kenapa tidak? Lihat, Harbin itu ibu kota provinsi, kan? Populasinya salah satu yang tertinggi di negara ini, kan? Dan Harbin itu kota besar dengan begitu banyak distrik dan kabupaten. Banyak pimpinan biro kota tidak turun untuk memeriksa pekerjaan karena seluruh biro hanya punya 2 atau 3 mobil. Terlalu kumuh, ya? Lupakan kota-kota lain. Ambil saja kota-kota di selatan yang pernah saya kunjungi. Mereka bukan ibu kota provinsi,
dan mobil di sana banyak, jadi mereka lebih efisien. Bukankah cukup jika setiap biro kota memiliki 2 atau 3 mobil? Bukankah setiap wakil direktur juga diwajibkan memiliki mobil? Tanya Zhang Ruiqiang. Saat menjabat sebagai wakil direktur Departemen Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi, ia tidak memiliki mobil pribadi. Setiap kali ingin bepergian, ia akan menghubungi tim mobil terlebih dahulu untuk mengatur mobil. Pak Ketua, ini zaman yang berbeda. Berapa pendapatan pajak Harbin dulu? Berapa sekarang? Sudah 2 kali lipat, kan? Kalaupun tidak semua wakil direktur punya mobil khusus, setiap biro seharusnya punya beberapa mobil tambahan, kan? Lebih praktis untuk bepergian kalau ada urusan, kan? Contohnya Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan. Setiap unit hanya punya 3 mobil, dan semuanya minivan yang diproduksi oleh grup industri pesawat terbang Harbin kita. Menurut Anda, apakah para pemimpin mereka tidak akan merasa sedikit tidak seimbang? Bukankah itu akan memengaruhi efisiensi dan antusiasme kerja mereka? Berani sekali. Kalau ada yang berani bermalas-malasan di tempat kerja, jangan salahkan aku yang menghukumnya, kata Zhang Ruiqiang tegas. Feng Yu menepuk kepalanya. Zhang tua ini benar-benar keras kepala. Para pemimpin, kita perlu menggabungkan penghargaan dan hukuman untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di kota-kota lain, seperti Jidong, di utara Harbin, bahkan seorang wakil hakim daerah pun punya mobil pribadi. Bagaimana dengan kita? Sulit memimpin tim seperti ini. Apakah Anda tahu banyak tentang urusan publik? Meskipun saya tidak mengerti pegawai negeri sipil, perusahaan saya punya ribuan karyawan, kan? Mereka tersebar di seluruh negeri, bahkan di luar negeri. Orang butuh stimulasi, kalau tidak, sulit termotivasi. Mereka yang menjadi pegawai negeri sipil atau pemimpin tidak semuanya melakukannya demi dedikasi. Tapi tidak dapat disangkal bahwa banyak dari mereka yang mengejar promosi dan status juga sangat cakap. Mengapa tidak memberi mereka insentif untuk mencapai hasil yang lebih baik? Untuk merangsang mereka harus membeli mobilmu? Zhang Ruiqiang mencibir dengan nada menghina. Logika yang menyimpang. Lalu aku ingin bertanya, mengapa kota ini selalu mengirimkan Mercedes-Benz itu setiap kali menerima pengusaha asing besar? Tanya Feng Yu balik. Terus terang, ini semua soal harga. Lagi pula, kalaupun pemerintah kota ingin melarangnya, bisakah mereka benar-benar melakukannya? Lebih dari 1 biro kota telah menghubungi Li Mingde, menanyakan harga berbagai model. Kalau pemerintah kota tidak mengalokasikan dana, apa mereka tidak punya uang untuk membeli mobil? Para pemimpin itu akan tetap membeli mobil meskipun mereka menggelapkan dana lain. Akan lebih baik jika pemerintah kota membelinya di pusat dan menghemat uang. Kendaraan dinas dirancang untuk keselamatan, kenyamanan, dan kecepatan. Yang Anda bicarakan, menerima pebisnis, adalah cara yang sangat umum untuk menjamu tamu. Hal ini dilakukan di seluruh negeri. Apa masalahnya? Para pemimpin, kota ini perlu menjamu tamu. Jadi bukankah seharusnya berbagai biro, distrik, dan kabupaten juga melakukan hal yang sama? Lihat para pemimpin di sana, mobil-mobil jelek apa yang mereka kendarai. Santana dianggap bagus, tetapi ada juga Xiali, Peugeot, Jeep, dan Hongqi. Bagaimana mereka bisa aman saat mengendarai mobil-mobil ini? Mobil-mobil kita adalah yang paling aman. Semua model dilengkapi dengan kantung udara, dan penampilannya serius dan mengesankan, sehingga sangat cocok untuk penggunaan resmi. Lagi pula, jika kota tidak membeli, apakah Anda yakin kabupaten juga tidak akan membelinya? Zhang Ruiqiang mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Ia tahu, seperti kata pepatah, setiap kebijakan didasarkan pada kebijakan. Setiap kebijakan didasarkan pada kebijakan. Sekalipun ia mengeluarkan larangan yang jelas, hal itu mustahil. Juga, beberapa departemen harus punya mobil. Misalnya, keamanan publik, kejaksaan, dan pengadilan. Banyak informasi mereka yang bersifat rahasia. Apakah Anda ingin mereka berdesakan naik bus atau naik taksi ke dan dari tempat kerja? Tarif taksi dalam setahun tidaklah murah. Lihat saja polisi di Harbin, lalu lihat polisi di kota-kota besar lainnya. Perbedaannya sangat besar. Bayangkan menangkap pencuri di jalan dan meminta mereka untuk membawanya kembali ke bus? Lagi pula, kau masih ingin aku membeli mobilmu? Masalah ini masih dalam tahap studi. Sekeras apapun kau bicara, percuma saja. Zhang Ruiqiang sama sekali tidak mendengarkan perkataan Feng Yu. Ia bersikeras dan menolak untuk menyerah. Desir. Feng Yu mengeluarkan koran dari tasnya dan menyebarkannya di atas meja kopi. Pak Ketua, lihat, ini berita dari Harbin kemarin. 2 preman menjarah tas dengan sepeda motor. 2 petugas polisi berlari lebih dari 200 meter dan dengan mudah disalib. Jika mereka punya mobil, apakah menurut Anda kedua preman itu bisa lolos? Berikut ini wawancara acak yang dilakukan oleh para wartawan. Banyak warga menyatakan keprihatinan mendalam mereka dan yakin bahwa polisi Harbin kita tidak kompeten. Zhang Ruiqiang mencibir. Kedua berandalan kecil itu juga mengendarai sepeda motor merek Songjiang, kan? Bukan itu intinya. Intinya,
Departemen kepolisian kita harus dilengkapi dengan mobil. Lagi pula, kalau terjadi sesuatu, polisi bisa langsung merespons. Apa kota ini tidak pernah menerima keluhan bahwa polisi terlalu lambat merespons? Feng Yu mengetuk-ngetuk meja kopi dengan jarinya. Sang Ruiqiang terdiam. Tentu saja, situasi seperti ini memang terjadi, tetapi kota mana yang tidak memiliki keluhan seperti ini? Bahkan Beijing pun mengalaminya. Menurut Feng Yu, jika setiap kantor cabang perlu membeli kendaraan, apakah kantor polisi juga perlu? Ada hampir 20 kantor cabang di kota ini, dan ratusan kantor polisi. Apakah semuanya membutuhkan kendaraan? Mobil termurah pun harganya 20 juta, kan? Di mana di kota ini kita bisa dapat uang sebanyak itu? Masalah ini akan terselesaikan. Kota ini tidak punya banyak uang saat ini. Semua dananya dialokasikan untuk kepolisian. Bagaimana dengan departemen lain? Memperbaiki peralatan kepolisian bukanlah pendekatan yang tepat. Sang tua akhirnya menyerah. Inilah yang diinginkan Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan berkata, ini hanya kekurangan uang. Aku punya solusi untukmu. Bahkan, kota ini tidak perlu khawatir tentang masalah uang sama sekali. Kamu hanya perlu membuka pintu, dan mereka akan mengumpulkan dananya sendiri. Membiayai sendiri? Bagaimana caranya? Apakah kamu tidak menyadari bahwa sejak pemulihan industri di Harbin, gedung dansa, pusat pemandian, dan tempat-tempat lain di sini juga telah bangkit kembali? Ada cukup banyak transaksi ilegal di sini, kata Feng Yu sambil mengangkat alis. Benarkah? Sang Ruiqiang mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang situasi ini? Kondisinya jauh lebih buruk daripada di masa Song Laosi. Tapi jelas masih banyak perkelahian, pornografi, dan perjudian. Kalau mereka menangkap beberapa, dendanya pasti cukup untuk membeli mobil. Mereka tidak hanya akan menindak tegas penjahat, tapi juga menggalang dana untuk meningkatkan perlengkapan polisi. Bukankah itu seperti sekali mendayung dua pulau terlampaui? Banyak dinas di sini yang bisa menggalang dana sendiri. Bukankah mereka melakukan ini saat festival? Misalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa menutup pabrik-pabrik kecil tanpa izin, dan Dinas Kesehatan bisa menindak klinik-klinik ilegal. Unit-unit tersebut bisa merancang sendiri metode spesifiknya. Kota ini tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan mereka bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari ini. Menghasilkan uang? Sang Ruiqiang bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghasilkan uang di kota? Ya, saya bisa memberi Anda harga grosir untuk pengadaan terpadu atas nama kota. Kota dapat mengenakan biaya unit-unit tersebut sesuai dengan harga eceran. Bayangkan perbedaan harganya di sini. Feng Yu terus membujuk. Mata Zhang Ruiqiang melebar. Ia merasa semakin tersesat dalam pikiran Feng Yu. Tapi sekali lagi, sepertinya ini memang solusi. Keesokan harinya, ketika Feng Yu dan Kirilenko berjalan-jalan di jalan-jalan utama yang menjual makanan ringan di Harbin, banyak perubahan juga terjadi di Harbin. Sejak pagi, warga memperhatikan banyaknya orang yang mengenakan ban lengan merah di jalanan. Jika mereka tidak tahu bahwa mereka adalah petugas sanitasi, mereka pasti akan berpikir bahwa ini adalah era istimewa lagi. Meludah ke tanah akan dikenakan denda 2 yuan. Seorang wanita tua berikat lengan merah merobek selembar uang kertas dan menyerahkannya kepada seorang pemuda yang baru saja meludah ke tanah. Apa? Denda? 2 dolar? Bibi, bolehkah aku menghapus ini? Kata pemuda itu, lalu menghapus noda itu dengan sol sepatunya. Tidak. Bukankah kamu menonton berita kota kemarin? Kita akan menindak tegas seluruh kota ini dan meningkatkan kualitas warga Harbin. Cepat bayar dendanya, ada polisi di sana, kata wanita tua itu tegas. Pimpinan telah menjelaskan bahwa mereka akan menerima denda dan komisi, dan bahwa setiap orang memiliki target untuk mengumpulkan denda sebesar 100 yuan. Tentu saja, ini adalah target internal dan tidak diumumkan ke publik. Pemuda itu menatap polisi dengan heran. Apa yang terjadi hari ini? Masih ada polisi berpatroli sepagi ini? Kapan polisi di Harbin begitu berdedikasi? Mungkinkah ada pejabat tinggi yang datang ke Harbin untuk inspeksi? Pemuda itu dengan enggan membayar denda dan membuang tiketnya ke tempat sampah. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan tiket itu melayang keluar dari tempat sampah. Ketika pemuda itu melihat perempuan tua itu berlari ke arahnya lagi, ia segera mengambil struk itu dan memasukkannya ke dalam saku. Sambil bergumam, kok bisa jatuh ke tanah? Aku harus membawanya pulang dan menjelaskan kepada istriku kalau aku membeli rokok diam-diam lagi. Wanita tua itu tidak kena denda, dan raut penyesalan terpancar di wajahnya. Denda 2 dolar hanya akan memberinya 10 sen. Jika ia bisa mengumpulkan 100 dolar dalam bentuk denda sehari, itu akan jauh lebih banyak daripada yang bisa ia dapatkan dari menyapu jalan. Lagi pula, saat ia menyapu jalan, orang-orang yang paling ia benci adalah mereka yang meludah dan membuang sampah sembarangan. Sebuah klinik tiba-tiba ditutup oleh Dinas Kesehatan. Ternyata izin usaha pemilik klinik tersebut dicabut karena kecelakaan medis. Ia memberikan penisilin kepada seorang pasien tanpa melakukan tes kulit sebagaimana mestinya, yang menyebabkan pasien tersebut mengalami syok anafilaksis. Bahkan hingga kini,
Ia masih melakukan hal ini ketika petugas kesehatan tiba. Seorang pasien mengalami reaksi alergi ringan dan merasa pusing serta mual. Lagi pula, banyak obat kedaluarsa ditemukan di klinik ini. Orang ini benar-benar tidak berperasaan. Sepertinya bukan hanya denda yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ini jelas merupakan pencapaian besar. Tetapi beberapa orang di Departemen Kesehatan tidak senang dengan hal ini. Ini masalah serius, dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan denda. Sungguh memalukan. Sore harinya, Feng Yu dan Kirilenko sedang membeli sate di sebuah warung makan ketika mereka melihat beberapa pria berseragam bergegas menghampiri dan menangkap pemilik warung. Sudah berapa kali kuperingatkan? Siapa yang mengizinkanmu berjualan di sini? Apa kau punya izin? Apa kau punya izin kesehatan? Cepat bayar dendanya. 50. Feng Yu membuka mulutnya lebar-lebar, dan daging di mulutnya jatuh ke meja. Jam berapa sekarang? Dan pengelola kota belum selesai bekerja? Dan ketika mereka menemukan orang yang mendirikan kios tanpa izin, bukankah seharusnya mereka menyita barang dagangannya? Mengapa mereka didenda? Sial, ini bukan karena saran yang kuberikan pada Zhang Ruiqiang, kan? Melihat para pedagang kecil kesulitan, Feng Yu pun merasa cukup puas dengan makanannya. Ia pun menghampiri dan diam-diam menyelipkan 100 yuan kepada istri pemilik kios bayar dendanya. Kamu jago masak, pasti hebat kalau bisa buka warung. Membuka warung kecil seperti ini bukan solusi jangka panjang. Terima kasih, Kak. Kami juga ingin membuka toko, tapi belum menemukan tempat yang cocok. Kami sudah kenal orang-orang di sini. Kalau kami pindah, kami harus mulai dari awal lagi. Jangan pergi dulu. Aku akan membuatkan kue lagi untukmu setelah pengurus kota pergi. Dia pikir Feng Yu membantu karena kebaikan, tetapi dia tidak tahu bahwa Feng Yu hanya merasa malu. Kirilenko ditarik pergi oleh Feng Yu bahkan sebelum ia selesai makan. Ia sangat enggan dan pergi dengan 2 tusuk ginjal di tangannya. Feng Yu tidak memakan benda ini, mungkin itu hanya sesuai dengan selera berat saudara Ji. Pada malam hari, di sebuah pusat pemandian, seorang bos kecil setempat membawa klien dari tempat lain untuk menikmati perawatan kesehatan. Tetapi tiba-tiba seseorang mendobrak pintu. Polisi, jangan bergerak. Kalian dari mana? Suruh pemimpin kalian datang dan jemput dia. Kawan polisi, saya seorang wira swasta. Wira swasta? Kalau begitu, beritahu keluarganya untuk menjemputnya dan membayar dendanya. Tidak, jangan beritahu keluarga. Bolehkah aku membayar dendanya sekarang? Berapa? 1000? Itu sangat banyak. Tidak, tidak. Aku akan membayarnya. Dan orang itu, aku juga sudah membayar dendanya. Bisakah kau melepaskannya juga? Awalnya dia ingin menghabiskan $50 untuk menghibur pelanggan, tetapi akhirnya membayar denda $2000. Yah, bahkan jika kesepakatan kali ini berhasil, usahanya akan sia-sia. Apa polisi-polisi ini gila? Kenapa mereka menindak prostitusi tanpa alasan? Kebanyakan orang di sini membayar denda mereka di tempat, dan uang yang mereka bayarkan untuk prostitusi tentu saja disita. Alasan kepolisian menghasilkan banyak uang adalah karena mereka bisa menangkap orang-orang ini. Dan semua orang berjanji untuk menerima denda, tidak ada yang mau diberitahu tentang atasan atau anggota keluarga mereka, meskipun dendanya lebih tinggi dari jumlah yang ditentukan. Letakkan tangan kalian di kepala, berbaringlah di dinding, dan jangan bicara. 4 bos sedang bermain mahjong di sebuah ruangan pribadi ketika beberapa petugas polisi tiba-tiba menerobos masuk, tanpa memberi mereka kesempatan bicara. Beberapa bahkan mencoba menggunakan koneksi, tetapi ditangkap dan ditahan oleh polisi, memaksa mereka diam. Uang judi disita, lalu mereka ditanya apakah ingin membayar denda atau ditahan. Manakah dari bos-bos ini yang ingin ditahan? Setelah mendengar bahwa mereka bisa langsung membayar denda dan tidak memiliki catatan kriminal, salah satu dari mereka langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon saudara iparnya, memintanya mengirimkan 20.000 yuan. Ia harus menebus ke 4 saudaranya. Di sebuah ruangan pribadi di gedung dansa tertentu, 2 orang pria tengah menahan seorang gadis yang sedang menari dan hendak melakukan sesuatu ketika pintu ruangan itu ditendang hingga terbuka. Bukankah sudah kubilang jangan masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pak polisi, aku tidak sedang membicarakanmu. Seorang pria hendak mengumpat, tetapi ketika melihat beberapa polisi masuk, ia langsung lemas. Kalian semua, tiarap dan jangan bergerak. Kalian dari unit mana? Kawan polisi, bisakah kau tidak memberitahu kami hal ini? Kami tidak melakukan apapun. Kamu tidak melakukan apa-apa? Kamu tidak melakukan apa-apa dan kamu melepas celanamu? Kami berpacaran. Tiba-tiba orang lain mendapat ide dan berteriak. Berkencan? Kalian berempat. Ini kasus percabulan berkelompok, hukumannya penjara. Oke, kalau begitu kami tidak akan menganggapnya prostitusi. Anggap saja ini kasus kriminal dan serahkan pada detektif. Tidak, kawan polisi. Siapa yang gay dengan orang sepertimu? Paman polisi. Saya baru berusia 25. Pak polisi, saya sudah 20 tahun. Yah, mereka cuma pelacur.
Kita terima hukumannya dan bayar. Tidak bisakah kita laporkan ke unit? Kata seorang pria berjanggut lebat yang tampak berusia 40-an sambil memeluk paha polisi itu. Malam itu, tindakan keras Harbin meninggalkan kesan mendalam bagi banyak warga. Sebagian besar bertepuk tangan, memuji upaya kota, mengatakan bahwa tindakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan beberapa bahkan mengatakan mereka telah memulihkan keadilan di Harbin. Namun, orang yang paling banyak menerima pujian adalah wali kota Zhang Ruiqiang. Semua orang telah mendengar bahwa tindakan keras itu diperintahkan oleh wali kota Zhang. Beliau benar-benar kader partai yang baik. Tentu saja, banyak juga orang yang didenda dan dikutuk di belakang layar. Feng Yu memberikan penawaran harga baru kepada Kirilenko kemarin, tetapi Kirilenko masih belum puas. Terutama karena bawahannya mengatakan Harbin tidak membeli mobil merek Songjiang. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Mungkinkah mobil merek Songjiang ini memiliki beberapa bahaya tersembunyi? Dia mempercayai Feng Yu. Lagi pula, bisnis terbesar Feng Yu adalah perusahaan tambang yang bermitra dengannya. Tapi dia tidak mempercayai perusahaan mesin itu. Bagaimana jika Feng Yu juga ditipu? Dia baru akan memesan pembelian setelah melihat Harbin melakukan pembelian. Feng Yu mulai cemas. Kirilenko semakin licik dan tak mudah ditipu. Namun, Zhang Ruiqiang meneleponnya dan memintanya pergi ke kota. Idemu bagus sekali. Harbin sedang kacau sekarang. Orang-orang itu keterlaluan. Mereka ingin mendenda segalanya. Mereka menjatuhkan denda hanya demi denda. Bagaimana ini bisa dibiarkan? Kata Zhang Ruiqiang dengan marah. Feng Yu merentangkan tangannya. Para algojo semuanya dari kota. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, bukankah ini hal yang baik? Setidaknya kau lihat, jalanan Harbin jauh lebih bersih, dan tempat-tempat berasap dan tercemar itu ditutup. Ada apa? Apa kau khawatir dengan pendapatan pajak? Omong kosong. Masalah pajak? Berapa banyak tempat di sana yang tidak menghindari pajak? Dia tidak pernah membayangkan bahwa penyelidikan ini akan mengungkap begitu banyak masalah. Awalnya, ia mengira Harbin berjalan sangat baik di bawah pemerintahannya. Dengan pendapatan per kapita dan penerimaan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun, seharusnya masyarakat hidup bahagia. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa di balik keindahan eksteriornya, tersimpan begitu banyak masalah. Terutama jumlah denda kali ini yang mengejutkannya. Dari penggerebekan perjudian saja, lebih dari 3 juta dana perjudian disita. Itu belum termasuk denda. Termasuk denda, total yang berhasil dikumpulkan kantor polisi lebih dari 8 juta. Berapa pendapatan per kapita tahunan Harbin saat ini? Bahkan setelah pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, pendapatannya hanya sedikit di atas 1.800. Bagaimana mungkin begitu banyak orang punya uang untuk berjudi dan bertaruh besar? Terdapat pula kasus prostitusi, di mana lebih dari 300 klien ditangkap dan ratusan ribu yuan biaya prostitusi disita. Selain itu, denda perorangan dan denda di tempat usaha mencapai beberapa juta yuan. Terlebih lagi, banyak dari pelacur ini adalah pekerja perempuan dari perusahaan-perusahaan bangkrut seperti pabrik tekstil, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Apalagi karena beberapa dari mereka masih di bawah umur, ia semakin patah hati dan matanya merah. Ia merasa bahwa kesalahannya, kegagalannya dalam restrukturisasi perusahaan, yang menyebabkan situasi ini. Jika ada pekerjaan, mengapa gadis-gadis itu mau melakukan pekerjaan seperti ini? Kalau saja Feng Yu tahu apa yang dipikirkannya, dia pasti akan memberitahunya bahwa sebenarnya ada gadis-gadis yang mau melakukan bisnis seperti ini. Mudah dan uangnya cepat datang. Dalam semua hal di atas, penegakan hukum oleh polisi sangat sempurna. Yang membuatnya marah adalah seorang petugas, yang sedang menangani perkelahian, bahkan tidak memediasi, mencambuk masing-masing dari mereka 50 kali di tempat, mendenda mereka 200 yuan, dan kemudian membiarkan mereka pergi. Kemudian, kedua pria itu mulai berkelahi lagi di luar kantor polisi. Polisi datang dan menangkap mereka lagi. Karena mereka terus gagal memperbaiki diri, denda mereka digandakan menjadi 400 yuan untuk masing-masing. Bagaimana bisa kamu menangani masalah seperti itu? Meskipun kedua pria itu tidak berani melanjutkan perkelahian di pintu masuk kantor polisi, siapa tahu mereka akan berbalik dan mulai berkelahi lagi di tempat lain? Lalu ada petugas tata kota yang, ketika menangkap pedagang ilegal, tidak memberikan edukasi atau menyita peralatan mereka sesuai hukum, melainkan langsung memberikan denda. Beberapa bahkan langsung bernegosiasi. Bayar sejumlah uang dan saya tidak akan memeriksa Anda selama beberapa hari. Apa bedanya dengan pengumpulan uang perlindungan? Lalu bagaimana dengan petugas sanitasi? Kapan mereka juga memiliki wewenang untuk mengenakan denda? Denda ini didasarkan pada aturan dan regulasi apa? Singkatnya, setiap unit menggunakan keterampilan unik mereka sendiri untuk menemukan alasan untuk mengenakan denda yang sesuai dengan unit mereka, dan kemudian kemarin seluruh kota mendenda orang-orang, termasuk daerah-daerah di bawahnya. Kemarin, jumlah total denda di Harbin membuat sejarah, melebihi 20 juta. Meski begitu, banyak unit masih belum puas. Unit lain sudah kena denda sebegitu besar, tapi kita cuma dapat sedikit.
Dengan uang sebanyak itu, wakil kepala seksi bisa dapat mobil. Tapi dengan denda sekecil ini, wakil kepala departemen pun harus berbagi satu mobil, kan? Banyak sekali instansi pemerintah yang melanjutkan penindakan di seluruh kota hari ini, mengenakan denda dengan berbagai dalih hanya untuk mengumpulkan uang untuk mobil tersebut. Sedangkan polisi, kebanyakan dari mereka sedang beristirahat, beroperasi di malam hari. Pagi ini, dalam perjalanannya ke tempat kerja, Zhang Ruiqiang melihat banyak orang menegakkan hukum, menimbulkan banyak keributan. Meskipun surat kabar mengatakan bahwa tindakan keras Harbin kemarin telah membersihkan atmosfer kota dan memperbaiki citra Harbin, ia sangat jelas bahwa jika ini terus berlanjut, beberapa masalah akan muncul. Semua salahnya karena begitu bodoh mempercayai kata-kata fitnah Feng Yu dan janji bahwa setelah setiap unit mengumpulkan dana, kota akan membeli sejumlah kendaraan. Namun, ia tidak pernah membayangkan situasinya akan menjadi seperti ini. Baru sehari, dan lebih dari satu unit sudah mengumpulkan cukup uang. Belum lagi kepolisian yang paling banyak menjatuhkan denda. Mari kita bahas kantor keluarga berencana. Mereka membuat kekacauan besar kemarin sampai-sampai mereka bercanda tentang mendenda anak kembar. Kasusnya hampir sampai ke pemerintah kota. Dia selalu merasa bahwa semua ini disebabkan oleh Feng Yu. Tetapi dia juga tahu bahwa jika masalah ini benar-benar diselidiki, Feng Yu tidak akan disalahkan. Feng Yu memperhatikan Zhang Ruiqiang yang sedang berpikir keras dan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Pemimpin, dari apa yang Anda katakan, sepertinya perolehan pendapatannya cukup berhasil? Rokok Zhang Ruiqiang tersangkut di tenggorokannya, dan ia hampir terbatuk-batuk. Menghasilkan pendapatan? Kau sebut itu menghasilkan pendapatan? Kalau orang-orang tahu tentang pendapatan seperti ini, kota ini akan kehilangan muka. Untungnya, pemerintah kota telah mencapai konsensus mengenai hal ini, yaitu bahwa operasi ini bertujuan untuk membersihkan atmosfer dan lingkungan kota agar Harbin dapat menyambut tahun baru dengan penampilan yang lebih baik. Berhenti bicara omong kosong padaku. Katakan yang sebenarnya. Apa kau meminta seseorang untuk mengajarimu metode beberapa unit ini? Zhang Ruiqiang menatap mata Feng Yu. Feng Yu menatap Zhang Ruiqiang dengan serius tidak. Feng Yu tidak mengajarkan trik-trik ini kepada mereka, dan ia tidak menyangka mereka akan bertindak sejauh itu. Namun, ini akan meningkatkan moral kota. Ia hanya perlu mengawasi orang-orang itu dan tidak membiarkan mereka melakukannya terlalu sering, atau warga pasti akan mengeluh. Setelah menatap Feng Yu dalam-dalam, Zhang Ruiqiang mempercayai apa yang dikatakan Feng Yu. Anda sepertinya mengatakan bahwa jika kota itu membeli, Anda akan memberi kami harga pokoknya? Feng Yu mengangguk. Ia masih perlu mengandalkan iklan di kota agar kota-kota lain mengikuti dan membeli mobil merek Songjiang, alih-alih Audi dan Santana. Jika pesanan Harbin tidak menguntungkan, bagaimana mungkin pesanan lain tidak menguntungkan? Zhang Ruiqiang mengeluarkan selembar kertas dari tumpukan dokumen di atas meja dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Oke, ini model dan jumlah mobil yang akan dibeli kota kali ini. Aku akan meminta seseorang memberitahu Li Mingde secara langsung. Li Mingde tidak berani membodohinya tentang harga pokok perusahaan mesin. Feng Yu mengambil daftar itu, matanya hampir melotot. Astaga, kok total pesanan Harbin cuma 316 kendaraan? Bukankah ada 100? Kok bisa ada begitu banyak tambahan? Apa Lau Zhang yang gila? Atau aku? Atau apakah semua pemimpin unit itu gila? Bahkan jika kita membeli model termurah, total harganya akan lebih dari 26 juta. Kota ini mendendanya sebanyak itu kali ini? Apakah Tuan Zhang tidak takut para pemimpin provinsi akan marah? Feng Yu menyesalinya. Harga pokoknya rugi besar. Jika dihitung berdasarkan harga eceran, perusahaan mesin itu pasti rugi puluhan juta kali ini. Tidak, aku perlu bicara baik-baik dengan Lau Zhang. Ketika Feng Yu keluar dari kantor Zhang Ruiqiang, wajahnya langsung muram. Zhang Ruiqiang begitu kejam sehingga hanya setengah dari mobil-mobil ini yang merupakan model Olimpiade Nasional dengan spesifikasi terendah. Ia menginginkan lusinan mobil dengan spesifikasi tertinggi. Zhang Ruiqiang tersenyum dan mengantar Feng Yu sampai ke pintu. Ia juga dengan hangat mengundang Feng Yu untuk sering mengunjunginya jika ada waktu. Namun, kembali ke mobil, Feng Yu langsung tersenyum. Sang tua, apa kalian benar-benar berpikir kota ini mendapat penawaran menarik? Mengingat jumlah yang dibeli kali ini saja, itu akan menjadi contoh untuk publisitas kita. Jadi kita tidak akan rugi. Jika semuanya berdasarkan harga pokok, itu pasti tidak akan berhasil. Akhirnya, Feng Yu, dengan kefasihannya, berhasil meyakinkan Zhang Ruiqiang untuk setidaknya mengamankan sedikit keuntungan bagi perusahaan mesin. Kalau tidak, jika pesanan sebesar itu tetap tidak menghasilkan uang, Feng Yu tidak akan bisa menjelaskannya kepada Fu Guangzheng. Saya harus segera memberitahu Li Mingde bahwa semua biaya iklan, biaya manajemen, dan biaya lainnya harus dimasukkan dalam biaya mobil. Dan Zhang Ruiqiang tidak dapat menggunakan uang perusahaan mesin untuk membantunya. Feng Yu juga mengatakan bahwa bahkan jika lebih banyak mobil dialokasikan untuk kepolisian dan departemen lain, mobil-mobil yang awalnya diganti masih dapat didistribusikan. Jadi mengapa mereka harus membeli begitu banyak? Ternyata Zhang Ruiqiang bahkan membantu pemerintah provinsi mendapatkan satu batch
Awalnya mereka ingin membeli Audi FAW, tetapi ketika mendengar mobil Harbin sendiri mengungguli Audi dengan harga yang jauh lebih murah, mereka memutuskan untuk membeli merek Songjiang. Mereka mengaku mendukung bisnis lokal, tetapi sebenarnya mereka hanya ingin memanfaatkannya. Kami tidak menghasilkan uang dengan menjual ke kota, dan kami masih berharap perusahaan mesin tidak akan menghasilkan uang dengan menjual ke provinsi. Feng Yu langsung berdebat dengan Zhang Ruiqiang. Mengapa pemerintah kota harus mengambil keputusan untuk perusahaan mesin kami dan menjualnya ke provinsi dengan harga lebih rendah? Apa? Maksudmu pemotongan pajak? Tahun ini tidak ada pajak, tahun depan setengahnya? Seharusnya kamu bilang lebih awal. Pemerintah provinsi akan mengenakan harga yang sama dengan pemerintah kota. Jadi meskipun Feng Yu setuju untuk hanya mendapat laba 5% dari setiap mobil, kenyataannya, laba yang didapat setidaknya 10%. Meskipun kecil, hal ini bukan berarti tidak dapat diterima. Yang terpenting, kebijakan pembebasan pajak tahun ini dan pengurangan pajak hingga setengahnya tahun depan akan sangat membantu perkembangan proyek otomotif. Meskipun hanya cabang di Harbin, dilihat dari permintaan pasar, mayoritas mobil yang terjual tahun ini adalah model Guao yang diproduksi di sana. Kemungkinan hal ini juga akan terjadi tahun depan, jadi tidak rugi. Tetapi dalam perjalanan kembali ke perusahaan mesin, Feng Yu selalu merasa bahwa senyum Zhang Ruiqiang agak aneh. Feng Yu kembali ke perusahaan mesin dan menyerahkan pesanan kepada Li Mingde. Pak Li, kami sudah menerima perintah dari pemerintah kota untuk 316 kendaraan. Mohon atur agar kendaraan-kendaraan itu segera dipindahkan ke sini. Lebih dari 300 kendaraan? Ini pesanan yang besar. Langkah Tuan Feng memang luar biasa. Bahkan jika kita bisa menghasilkan 30.000 yuan untuk setiap 300 kendaraan ini, keuntungannya akan hampir 10 juta, kan? Li Mingde sangat senang. Meskipun keuntungan puluhan juta itu hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan investasi lebih dari 1 miliar, itu juga merupakan awal yang baik. Keuntungannya tidak terlalu tinggi. Tambahkan saja biaya material, tenaga kerja, kerusakan mesin, lalu tambahkan keuntungan 5%. Feng Yu mendesah. 5%? Bagaimana mungkin keuntungannya sekecil itu? Meskipun menambahkan semua biaya ini dapat memastikan produksi tidak akan merugi. Jika sebuah mobil hanya menghasilkan keuntungan beberapa ribu yuan, kapan investasi awal dapat kembali? Feng Yu tersenyum bangga. Tentu saja ada keuntungan lain. Misalnya, pemerintah kota telah setuju untuk menghapus atau mengurangi separuh pajak kendaraan bermotor. Tanpa harus membayar pajak, bukankah kita bisa menghasilkan lebih banyak uang? Hah? Ada apa dengan ekspresi Li Mingde? Kenapa dia tidak senang? Apa dia tidak tahu kalau pabrik mobil juga harus membayar pajak yang banyak? Tuan Feng, ini adalah syarat yang saya setujui dengan pemerintah kota minggu lalu. Pemerintah kota awalnya menyetujuinya. Hah? Feng Yu tercengang. Sial? Apa Li Mingde menegosiasikan syarat ini dengan pemerintah kota? Astaga, rasanya seperti aku ditipu oleh Lau Zhang. Apakah wali kota Zhang tahu tentang ini? Tanya Feng Yu. Tentu saja aku tahu. Bagaimana mungkin wali kota tidak tahu tentang hal sebesar itu? Li Tua, beri aku perintah dan ayo kita pergi ke pemerintah kota. Feng Yu marah. Dia menggunakan syarat-syarat yang dinegosiasikan untuk menipuku. Tak seorang pun seperti Zhang Tua akan melakukan hal seperti ini. Di mana wali kota Zhang? Feng Yu bertanya kepada sekretaris Liu. Saya pergi ke pemerintah provinsi untuk sebuah rapat. Feng Yu mencibir dan berkata, kau pikir aku bodoh? Kau mau pergi ke rapat provinsi dan tidak mengikutiku? Zhang Ruiqiang pasti bersembunyi. Rapat itu bohong. Sekretaris Liu tersenyum kecut dan berkata, bukankah bos memintaku menunggumu di sini? Sekretaris Liu tidak menyangka bosnya akan memberinya tugas seberat itu. Memikirkan sifat Tuan Feng, ia merasa getir. Jika ia bersikap lunak, Feng Yu tidak akan menerimanya. Jika ia bersikap keras, Feng Yu tidak akan takut. Bagaimanapun, Sekretaris Liu hanyalah seorang sekretaris, wali kota Zhanglah yang memberinya muka. Namun, dilihat dari sikap Feng Yu, sepertinya ia datang untuk berdebat dengan bosnya. Kali ini, pemimpin itu memintanya untuk mengerjai Feng Yu, berharap Feng Yu tidak menyimpan dendam padanya. Mana perjanjian yang kutandatangani? Berikan padaku, aku ingin merobeknya. Feng Yu mengulurkan tangannya ke arah sekretaris Liu. Tuan Feng, bagaimana mungkin kita merobek perjanjian yang sudah ditandatangani ini? Tuan Li, tolong bantu saya membujuk Tuan Feng. Sekretaris Liu menatap Li Mingde. Li Mingde tidak berani menentang keinginan Feng Yu, dia juga tidak berani menyinggung sekretaris wali kota. Jadi, oh, saya sudah tua dan prostat saya tidak sehat. Saya selalu perlu ke kamar mandi. Ya, saya perlu ke kamar mandi. Li Mingde kabur untuk buang air kecil, dan Feng Yu tidak berencana meminta bantuan Li Mingde. Ia hanya ingin Li Mingde memberikan bukti bahwa ia ditipu oleh Zhang Ruiqiang. Perbuatan Zhang tua sungguh tidak baik. Kalau saja ponsel Zhang Ruiqiang tidak dimatikan, Feng Yu pasti sudah ingin menelepon dan membentaknya. Setelah Li Mingde pergi, Sekretaris Liu menarik Feng Yu untuk duduk di kursi dan berkata,
Tuan Feng, tenanglah dulu. Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Lebih baik jangan mempermainkan Tuan Feng dan katakan saja langsung. Apa yang tidak kubayangkan? Kota ini sudah menyetujui syarat ini, katanya sebagai dukungan untuk proyek otomotif Harbin Machinery Company. Sekarang, mereka memanfaatkan ketidaktahuanku dan menipuku. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Berapa banyak kontribusiku untuk Harbin selama bertahun-tahun? Pelankan suaramu, pelankan suaramu. Tuan Feng, bisakah kau mendengarkan aku menyelesaikan apa yang ingin kukatakan? Sekretaris Liu memegang bahu Feng Yu. Bukankah suara Tuan Feng terlalu keras? Baiklah, katakan saja apa yang bisa kau katakan, kata Feng Yu dengan marah. Ketua bilang, nanti kalau kamu pulang, dia akan menunjukkan kontrak ini. Itu cuma candaan, kata Sekretaris Liu sambil mengeluarkan kontrak lain dari laci. Feng Yu melihat kontrak itu dan berpikir bahwa keuntungan untuk setiap mobil bisa berkisar antara 10.000 hingga 20.000 yuan, yang lebih tinggi dari tawaran yang dia buat kepada CCTV. Apa maksudnya ini? Feng Yu menatap Sekretaris Liu dengan bingung. Pemimpin berkata begitu. Ini persis kata-kata pemimpinnya. Feng Yu terlalu percaya diri, bahkan agak buta. Dan dia sama sekali tidak pandai mengelola bisnis. Jika Li Mingde tidak ada, siapa yang tahu seperti apa perusahaan mesin itu? Kali ini kita memberinya pelajaran. Jangan selalu berpikir kau bisa melakukan segalanya dan bermain trik. Jika kau benar-benar bermain trik, Feng Yu mungkin tidak akan bisa mengakali Li Mingde. Kemudian pemimpin meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa perjanjian ini untuk Anda tanda tangani. Salinan aslinya telah dirobek. Namun, dia menunjukkan kekurangannya kepada Anda agar Anda tidak mengalami kerugian dalam bisnis Anda di masa mendatang. Apakah Anda ingin menyampaikan rasa terima kasih Anda? Di Jiangbei, pemerintah kota berencana membangun sebuah SMA dan 2 SMP. Tetapi pendanaannya agak sulit, jadi hanya ada 3 gedung sekolah. Pemimpin mengatakan tidak harus terlalu bagus, cukup rata-rata saja. Sekretaris Liu menirukan nada bicara Zhang Ruiqiang dengan sempurna. Sial, apa Lao Zhang sudah memberiku pelajaran? Apa dia terlalu percaya diri? Zhang Ruiqiang sangat mengenal Feng Yu. Setelah itu, Feng Yu langsung menyumbangkan 3 gedung pendidikan modern, termasuk semua fasilitas di dalamnya. Total biaya setiap gedung melebihi 1 juta. Tentu saja, uang ini tidak dibayarkan oleh perusahaan mesin, tetapi oleh Feng Yu sendiri. Gedung Taihua juga akan menjadi sebuah merek di masa depan. Bagaimana mungkin sebuah bangunan biasa bisa melakukan itu? Bangunan itu harus terlihat sangat bagus dan memenuhi persyaratan penggunaan setidaknya dalam 20 tahun. Setelah Feng Yu kembali, ia melakukan refleksi diri yang mendalam. Hal terpenting adalah ia harus membentuk tim negosiasi bisnis yang matang. Tampaknya hanya mengandalkan keterampilannya yang terbatas dan beberapa pengalaman yang ia dengar di kehidupan sebelumnya saja masih jauh dari cukup. Bahkan untuk menjadi seorang ahli negosiasi bisnis, ia harus menemukan seseorang yang terampil. Dan Feng Yu tidak bisa melatih mereka sendiri. Ambil contoh orang-orang di perusahaan Taihua. Mereka semua baik, tetapi jauh dari kata luar biasa. Jika mereka benar-benar baik, mereka pasti sudah memulai bisnis mereka sendiri sejak lama di tengah ledakan ekonomi ini. Meskipun Zhang Ruiqiang telah memberi Feng Yu pelajaran tentang kontrak tersebut, kontrak ini justru semakin membantu Feng Yu. Mata kiri Lenko terbelalak ketika mendengar bahwa Harbin telah membeli lebih dari 300 kendaraan sekaligus. Meskipun ekonomi Rusia sedang mengalami penurunan tajam, belanja pemerintah tidak banyak turun. Bukankah departemen-departemen pemerintah tersebut yang pertama menerima dana negara? Jika Harbin dapat membeli lebih dari 300 kendaraan, maka mengingat pasar mobil Rusia jauh lebih baik daripada Cina, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menjual mobil ini kepada pemerintah. Feng, aku akan kembali ke Moskow besok. Aku pasti akan membeli mobilmu. Aku bisa menerima harga yang kau sebutkan. Tapi aku tidak punya banyak uang. Aku akan memberimu uang muka, dan kau bisa mengirimkannya kepadaku. Setelah aku menerima pembayaran, aku akan membayar sisanya, oke? Kenapa tidak? Aku tidak percaya padamu. Sudah beres. Kita pakai rekening perusahaan Taihua saja. Penjualan mobil untuk perusahaan mesin ini semuanya dikontrak oleh perusahaan Taihua. Keduanya telah bekerja sama dalam waktu yang lama dan masih sangat percaya satu sama lain. Harga yang dipungut Kirilenko lebih tinggi daripada harga yang dijual Feng Yu ke kota. Bahkan setelah dikurangi biaya ekspor, ia tetap meraup keuntungan lebih besar daripada menjualnya ke kota. Mengapa Kirilenko menyetujui harga ini? Pasar Rusia saat ini terdiri dari mobil-mobil kelas atas dan bawah. Mobil-mobil impor Inggris umumnya memiliki harga minimum di atas 80.000, dengan model-model kelas atas mencapai ratusan ribu dolar. Model-model Volga yang diproduksi di dalam negeri dihargai di bawah 20.000, dengan sedikit model kelas menengah. Setelah berdiskusi, orang-orang yang dibawa Kirilenko percaya bahwa meskipun mobil keluarga, pasarnya tidak kecil. Belum lagi Kirilenko juga bisa mendapatkan beberapa koneksi pemerintahan.
Kirilenko memperkirakan ia bisa dengan mudah menjual 10.000 mobil per tahun hanya kepada pemerintah. Jika ia bekerja lebih keras, ia mungkin bisa menjual lebih banyak lagi. Sekalipun ia hanya menghasilkan 2.000 dari setiap 10.000 mobil, itu tetap merupakan keuntungan 20 juta. Jauh lebih banyak daripada yang ia hasilkan dari bisnis toko serba ada Huasia. Yang lebih penting, sebagian besar bisnis yang ia jalankan kali ini tanpa biaya. Ketika ia menjual mobil-mobil itu kepada pemerintah, ia pasti telah mengambil uang jaminan secara tunai dan kemudian memberikannya kepada perusahaan perdagangan Taihua. Setelah mobil-mobil itu dikirim, ia mengambil kembali uang tersebut dan memberikannya kepada perusahaan perdagangan Taihua. Sedangkan untuk penjualan mobil pribadi kepada keluarga, ia juga berencana menjualnya kepada beberapa bos besar dan membiarkan para bos besar itu membayar modalnya. Saudara Ji, menurutmu pasar Rusia sekecil itu? Kamu hanya bisa menjual 10.000 mobil setahun? Feng Yu mengacungkan jari. Kirilenko menatap Feng Yu dengan heran, apakah 10.000 mobil tidak cukup? Berapa banyak yang bisa dijual di Tiongkok dalam setahun? Feng Yu menghela napas dan bertanya dengan sedih, Kakak Ji, apakah kamu sudah lupa apa yang dilakukan keluargamu? Kirilenko tertegun sejenak. Apa pekerjaan keluargaku? Ayah dan kakak laki-lakiku sama-sama tentara. Tunggu, ayahku dulu yang bertanggung jawab atas logistik, bertanggung jawab membeli peralatan untuk tentara. Mata Kirilenko terbelalak. Feng, apa kau memintaku menjual mobilmu ke militer negara kita? Mengapa tidak? Namun, militer mungkin hanya menginginkan model off-road Songjiang. Saya sedang membicarakan kendaraan off-road, terutama versi dieselnya. Kendaraan ini bertenaga, tahan aus, hemat bahan bakar, dan tahan lama bahkan di salju dan es. Dan kita bisa mengecat ulang dengan warna hijau militer atau kamuflase. Bagaimana? Otak Kirilenko kurang fleksibel. Sebenarnya, menurut Feng Yu, semua model mobil merek Songjiang bisa dijual ke militer. Tinggal bagaimana ketulusan Kirilenko. Versi diesel kendaraan off-road ini sulit dijual di Tiongkok. Bukan karena orang-orang tidak mengenal teknologi ini, tetapi karena kualitas diesel Tiongkok buruk, bahkan di Asia, apalagi dibandingkan dengan Eropa dan Amerika Serikat. Jika kualitas solar buruk, konsumsi bahan bakar akan meningkat dan keausan mesin akan semakin cepat. Selain itu, kendaraan diesel sendiri memiliki masalah seperti akselerasi lambat dan kebisingan yang keras, sehingga penjualannya pasti akan buruk. Yang paling membuat Feng Yu frustrasi adalah banyak SPBU di kota bahkan tidak punya solar. Di sisi lain, di daerah pedesaan, solar sangat populer karena traktor kebanyakan menggunakan solar. Namun, di pasar mobil pribadi, jelas bahwa penduduk perkotaan memiliki daya beli yang lebih kuat. Oleh karena itu, mobil diesel ini dirancang untuk militer. Diesel Rusia berkualitas baik, dan mereka juga memiliki diesel dengan titik beku rendah yang tahan beku. Berkat faktor lingkungan, Rusia adalah pemimpin dunia dalam hal ini. Jika ini terjadi di Tiongkok, hanya ada satu solusi: panaskan mobil. Tentu saja, jika mereka menganggap mobil diesel tidak cukup bagus, mereka juga dapat membeli Songjiang off-road versi bensin, yang juga menggunakan teknologi turbocharging dan memiliki tenaga yang besar. Kirilenko menundukkan kepala sambil berpikir. Menjual ke militer adalah jalan baru. Jika jalan ini bisa dibuka, penjualan pasti akan meningkat secara signifikan. Namun, saat ini ia tidak kekurangan uang. Jadi apakah ini akan berdampak negatif pada ayahnya? Apa pendapat orang lain jika ia menggunakan koneksi ayahnya untuk membuat tentara membeli mobil darinya? Namun, ayahnya tidak lagi bertanggung jawab atas logistik, jadi hubungan ini harus diabaikan. Dia bisa sedikit membantu orang lain, dan ini seharusnya bisa menyelesaikannya. Dan itu tidak akan terlalu berpengaruh pada ayahnya. Namun, potensi keuntungannya sangat menggiurkan bagi Kirilenko. Jika militer ingin membelinya, mereka membutuhkan lebih dari 10.000 kendaraan, bahkan mungkin lebih. Ia mendengar bahwa militer akan mengganti beberapa peralatan, dan mobil ini ada dalam daftarnya. Kalau dia bisa jadi supplier, keuntungannya bisa puluhan juta dolar, bahkan ratusan juta dolar. Siapapun akan tergoda oleh prospek keuntungan ratusan juta dolar, dan Kirilenko tidak terkecuali. Feng, bisakah kamu menjamin tidak akan ada masalah dengan kualitas mobilmu? Saya tidak bisa menjaminnya 100%, tidak ada produsen mobil yang bisa. Tapi Anda sudah memeriksa kualitas mobil kami, dan mobil-mobil itu jelas memenuhi persyaratan perlengkapan pasukan biasa. Tidakkah Anda tergiur dengan keuntungannya? Jika pasukan Rusia dilengkapi dengan mobil merek Songjiang, lalu mengapa pasukan domestik membeli mobil asing? Feng Yu dapat menggunakan ini sebagai contoh untuk menjual mobil merek Songjiang kepada pasukan Tiongkok. Feng, aku perlu memikirkannya dulu dan memberimu jawaban nanti. Tidak masalah, jawab Feng Yu sambil tersenyum. Dia sudah melihat simbol di mata Kirilenko. Setelah mengantar Kirilenko dan kelompoknya, Feng Yu tidak terburu-buru kembali ke Beijing, melainkan datang ke Harbin Aircraft Industry Group. Hei, Tuan Feng, apa yang membawamu ke sini? Bukankah seharusnya kau kuliah di Beijing sekarang? Tanya Hou Haitao sambil tersenyum.
Aku sudah lama tidak ke sini. Aku rindu teh enak di sini. Feng Yu membenci Hou Haitao dalam hatinya. Aku sudah kembali ke Harbin beberapa hari. Aku yakin kau tidak tahu. Ngomong-ngomong, ini rokok yang dibawa teman dari Rusia. Cobalah. Konon rasanya berbeda dengan rokok kita. Wah, hebat sekali. Terima kasih, Tuan Feng. Xiao San, ambilkan daun teh terbaik dan buatkan Tuan Feng secangkir teh yang nikmat. Setelah mengatakan ini, Hou Haitao terdiam, menatap Feng Yu sambil tersenyum. Feng Yu begitu bersemangat memberinya hadiah, pasti ada yang salah. Seperti kata pepatah, jika seseorang memberikan kebaikan yang tak beralasan, ia adalah pengkhianat atau pencuri. Seekor musang yang mengucapkan selamat tahun baru kepada seekor ayam tidak memiliki niat baik. Peribahasa ini, yang diwariskan dari nenek moyang kita, terus terngiang di benak Hou Haitao. Feng Yu mengumpat dalam hati, rubah tua. Hou Haitao pasti tahu kalau dia datang untuk sesuatu. Namun dia tidak bertanya. Ini cuma ujian kesabaran. Siapa takut siapa? Feng Yu tetap diam, menunggu teh disajikan dan meminumnya dengan gembira. Namun, ketika ia melihat Hou Haitao menyalakan cerutu, ia tahu ia telah kalah. Kapan Pak Tua Hou mulai merokok cerutu? Dari mana asalnya? Apakah dijual di Harbin? Sialan, cerutu ini bisa tahan setengah jam, dan baunya terlalu menyengat. Hou Haitao menatap Feng Yu dengan bangga dan bertanya dengan sopan. Tuan Feng, Anda mau cerutu? Ini hadiah dari teman, bukan rokok. Direktur Hou, terima kasih, saya tidak merokok. Saya ingat grup industri pesawat terbang Harbin kita sepertinya sudah kembali ke jajaran perusahaan industri militer? Bukan, itu hanya pabrik di bawah Komisi Militer Pusat. Produksi pil masih diproduksi. Saat membicarakan hal ini, Hou Haitao tak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ia akan dipromosikan tahun depan, dan bukan hanya di tingkat administrasi, tetapi juga di pangkatnya. Ia telah memimpikan hal ini sepanjang hidupnya, dan akhirnya menjadi kenyataan ia akan menjadi seorang jenderal. Meskipun sebelumnya ia menikmati perlakuan layaknya seorang mayor jenderal, itu hanyalah kenikmatan. Kali ini, ia akan menjadi mayor jenderal sungguhan, tetapi itu adalah sesuatu yang tak pernah diimpikan banyak orang seumur hidup mereka. Saya tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk maju lebih jauh di usia tua saya. Harus diakui, semua ini banyak berkaitan dengan Feng Yu. Bukan kesempatan yang diberikan Feng Yu kepada Harbin Aircraft Industry Group, juga bukan karena Feng Yu membantu Harbin Aircraft Industry Group membeli tungku listrik berdaya ultra tinggi pertama di negara ini. Sebaliknya, Feng Yu lah yang membantu memperoleh begitu banyak teknologi terkait pesawat terbang, yang memajukan manufaktur pesawat terbang Tiongkok lebih dari 1 dekade. Direktur Hou, jadi Anda anggota tentara dan punya koneksi? Tanya Feng Yu cemas. Tangan Hou Haitao yang memegang cerutu sedikit gemetar. Ia menatap Feng Yu dengan waspada. Apa yang sedang direncanakan orang ini? Ia bertanya tentang koneksi militer. Apa yang sedang ia coba lakukan? Tuan Feng, apa yang akan Anda lakukan? Direktur Hou, kenapa Anda begitu gugup? Saya seorang pemuda dengan 4 kualitas dan 5 kebajikan. Hal buruk apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda punya koneksi yang kuat? Feng Yu tersenyum seperti rubah kecil yang licik. Pasti ada hubungannya. Tapi kuat atau tidaknya itu terserah padamu. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Hou Haitao diam-diam merasa senang, dan ia tidak menyentuh rokok pemberian Feng Yu, karena mungkin ia akan meminta Feng Yu mengambilnya kembali nanti. Tetapi bahkan jika dia tidak bisa membantu Feng Yu, apakah Feng Yu berani mengambil kembali rokok itu? Dia masih sangat tertarik untuk mencoba rokok orang tua Rusia ini. Terakhir kali Jenderal Shen datang, aku ingat dia punya hubungan yang cukup baik dengan Direktur Hou, kan? Apa tanggung jawabnya? Tanya Feng Yu. Shen tua? Ada yang ingin kau bicarakan dengannya? Hou Haitao menatap Feng Yu dengan curiga. Mungkinkah anak ini mendengar bahwa Shen tua akan dipromosikan? Bukan masalah besar. Aku hanya ingin tahu apakah dia punya andil dalam pengadaan militer, kata Feng Yu sambil menyentuh hidungnya. Apa? Pengadaan untuk militer? Tuan Feng, bisnis Anda cukup bagus, jadi tolong berhenti memikirkan militer, oke? Hou Haitao menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincing. Mengapa Feng Yu masih berpikir untuk berbisnis dengan militer? Apakah itu sesuatu yang bisa Anda pikirkan? Apa yang menurut Direktur Hou akan saya jual ke tentara?